waktu dengan proses ada bertemu Nabi Musa atau siapa itu, ya kan, untuk mengurangi itu. Jadi ada proses negosiasi di situ kan. Jadi saya punya pertanyaan di sini, apakah dalam kisah tersebut Tuhan itu tidak maha tahu di situ? Aduh, Karena sudah dijelaskan Tuhan, itu skenario Tuhan. Ustadz Hatta sudah ya, bilang. dibilang sama Arif RH ini skenario Tuhan. Apakah Tuhan berskenario? Apakah Tuhan produser film gitu? Apakah Tuhan? Jadi saya jadi makin ngaco kalau saya ngikutin Mas Arif ini kemarin ini. Dibilang Tuhan berskenario gitu kan? Ada. Itu Ustadz Hatta yang menjelaskan kemarin itu. Rifah, Ya, Bapak ini Arif RH bukannya yang menjelaskan mengaku skenario saya, kemarin itu, cuma Pak Arif RH. menguji Jadi saya saja. pengen tahu nih. Lanjut. Ya Ini nggak apa-apa, nggak Rifa apa-apa. ya. Kan nanti Ya, saya bisa Rifa. respon. Saya kan Iya. berhak menjawab atau nggak menjawab nanti. Ya selesaikan dulu lah, biar saya tidak bingung. Saya mendengarkan baik-baik dan tolong sampai ke poinnya, biar saya bisa menanggapi. Hak menanggapi itu kan Iya. ada pada saya nanti. Mau saya jawab, mau enggak, nanti kan itu ada pada diri saya gitu. Jadi silakan selesaikan dulu. Silakan, Saya tahu poinnya apa. Walau sama Ustadz Hatta dikomunikasikan dengan Bible kemarin itu. Nah, jadi sebenarnya dari diskusi kemarin belum memuaskan hati saya. Jadi saya pengen tahu lah dari Uni Rifa gimana kan. Jadi dalam kisah atau apa cerita tersebut mengandaikan Tuhan itu tidak maha tahu. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu berani menentang kehendak Allah sendiri. Dari Oke, ada dua awalnya masalah ya. 50, Sebentar, saya tidak mau luputkan satupun syubhat. Saya catat ada 2 poin dan jangan ditambah dulu sebelum kita sampai ke penjelasan. Pertama, kesimpulan Anda itu adalah Allah tidak maha mengetahui kan dengan hal itu. Ya, kita bedah itu Betul. nanti. Saya mau di poin permasalahannya Allah tidak mengetahui. Yang kedua, Nabi Muhammad menentang. Nah, saya sudah boleh menjelaskan atau Anda ingin melanjutkan nggak? Karena jangan. Boleh. Mungkin 2 itu aja dulu, Mbak. Oke. Nanti kalau Baik, ada kelanjutan yang kita pertama, lanjutin. istilah kata skenario itu adalah sebuah bahasa Indonesia yang dipahami identik dengan produser film. Maka Anda mempersempit makna skenario. Kalau saya menggunakan ya istilah lain seperti desain, rencana, sebenarnya kata yang tepat kalau saya pakai ini adalah kehendak Allah, planning Allah, kehendak ataupun rencana Allah. Mungkin kita pakai diksi-diksi seperti itulah, biar Anda tidak mengkaitkan. Kalau Anda bilang memang Tuhan produser film, skenario itu bukan hanya dimiliki produser film, Pak. Itu pahami dulu ya. Saya membuat skenario, apakah saya harus adalah seorang produser film? Tidak. Karena skenario itu dalam KBBI atau dalam bahasa kita adalah rencana, sebuah peristiwa yang direncanakan, yang akan harus dilakukan. Apakah Tuhan itu memiliki rencana? Anda kan Kristen, bahkan Anda sendiri kan percaya Tuhan punya skenario dan rencana. Benar nggak? Sepakati dulu di situ. Apakah Tuhan Anda tidak punya rencana, tidak punya planning? Ada percaya. Oke, berarti kata skenario itu tidak masalah ya sekarang ya. Jangan dipersempit maknanya hanya untuk produser film. Jadi Tuhan itu adalah pencipta, kreator. Kreator artinya dia berkehendak menciptakan dan merencanakan untuk apa ciptaannya. Sampai di sini paham? Paham. Oke, berarti yang poin pertama sudah tidak ada masalah ya? Ya, itu nggak jadi pertanyaan saya ya skenario tadi, Mbak. No, itu bukan pertanyaan Anda, tapi tuduhan Anda. Anda mengatakan, emang Tuhan produser film, kan Anda mempersempit makna. Saya meluruskan itu, supaya Anda tidak mempersempit makna keilahian Tuhan saya. Paham di situ? Ya, oke. Oke, Ya, sekarang tapi kita itu lanjut. masuk pertanyaan Allah saya, tidak maha pernyataan. mengetahui. Ya, pernyataan ini harus saya tanggapi dulu, brother. Tugas saya ini meluruskan Oke. pemahaman yang keliru dan menjawab pertanyaan. Ya, yang kedua, ketika Anda mengatakan indikator Allah tidak maha mengetahui, ketika beliau membuat perintah yang kemudian dimintai Nabi Muhammad untuk dikurangi, itu dasarnya apa? Silakan. Gimana, Mbak? Coba. Anda kan bilang begini, Allah tidak mengetahui karena Allah memberikan perintah yang kemudian diminta Nabi untuk diturunkan. Dari mana poin bahwa itu Allah tidak mengetahui? Itu apa di dalam benak Anda itu bagaimana?
konstruksi gini, berpikirnya, kalau silakan. dari cerita yang dijelaskan kemarin sama ustadz-ustadz di dalam grup ini juga, jadi awalnya Nabi Muhammad dapat perintah sholat 50 waktu, betul kan? Jadi setelah dia dapat perintah sholat 50 waktu, dia menyanggupi, lalu dia kembali turun di perjalanan turun dia bertemu Nabi Musa. Kata salah satu ustadz, saya nggak ingat ustadz Ya, yang saya mana, paham Mbak, ya. itu. Saya paham itu. Ya, lanjut Nah, yang di situ- poin menjadi Allah tidak mau mengetahui yang mana? Nah, jadi gini, Nabi Musa itu berkata bahwa umatmu tidak akan sanggup melakukan sholat 50 waktu tersebut. Mintalah terus? keringanan. Oke, lanjut. Terus Mintalah apa poinnya? keringanan. Jadi- Iya, saya paham. Tunggu dulu. Anda jangan menceritakan kisah itu ke saya. Tentu saya lebih paham. Yang saya tanya, indikator bahwa Allah tidak maha mengetahui itu dasarnya apa? Karena memberikan 50 di awal kemudian direvisi begitu. Itu maksudnya? Iya, di saat Baik. Tuhan Saya Tuhan nggak, biar saya memberi tahu, 50 saya menjawab di poin mana. Gini loh, saya biar Tuhan- saya tahu menjawabnya di poin mana gitu loh. Jadi ketika Anda mengatakan ketika Allah memberikan kamu pokoknya umatmu 50 nih. Lalu Nabi Muhammad minta tolonglah diganti ya Allah jangan sampai 50. Jadi menurut Anda Allah tidak mengetahui kualitas hambanya begitu. yang mengetahui itu kayaknya lebih Musa gitu. Musa. Oke, Musa baik, saya tahu jawab di kalau- sini. Oke, saya tanya Anda sama Anda dulu. Ketika Tuhan, ya kan? Ketika Tuhan memerintahkan memerintahkan suatu perintah kepada hambanya, apakah itu adalah apa menurut Anda dalam Kristen? Anda kan Kristen nih, saya komparasi nih biar Anda paham ya. Apa esensi Itu dari perintah dari mutlak. Tuhan? No. Mutlak Tuh. yang- Bentar dulu. Saya kalau diskusi kan pelan-pelan nih. Anda kan bertanya, Anda kan gagal paham. Jadi saya harus membedah konstruksi berpikir Anda. Nah, ketika Tuhan memberikan perintah, esensi perintah menurut Anda apa? Silakan. Kalau mutlak nanti Anda blunder loh. Saya pastikan Ya, blunder. mutlak. Kenapa? Dalam agama Anda tuh ada pembatalan hukum loh. Bahkan bukan ini loh, pembatalan hukum itu ada. Nah, silakan Anda jawab dulu esensi perintah dari Tuhan itu apa? Nanti baru saya luruskan. Begini ya Mbak ya. Kalau saya memahami perintah Tuhan itu pasti mutlak. Kenapa mutlak? Karena Tuhan itu harus maha mengetahui, maha bijaksana, maha hebat, dan tidak ada bandingan komparasinya dengan pengetahuan manusia. Pengetahuan Tuhan itu harusnya jauh dari Iya, saya paham. Bukan Ya, itu jawabannya. yang Anda menjelaskan Mutlak. esensi Tuhan. Yang saya tanya mutlak. Oke. Berarti kalau Mutlak, ada Tuhan beri perintah, maka pasti Tuhan tahu kalau itu wajib dilakukan. Oke? Iya, betul. Oke. Kenapa hukum Taurat diberikan tapi tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan? Berarti Tuhan Anda tuh Tuhan yang gagal ya? Maksudnya? Anda tahu tidak, hukum Taurat menurut Paulus tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Makanya hukum Taurat kemudian dibatalkan. Makanya Yesus, Tuhan Anda sendiri yang kemudian menggenapi hukum Taurat tersebut. Apakah Tuhan Anda itu tidak mutlak berkuasa sehingga memberikan hukum yang tak mampu dilakukan oleh hambanya? Bagaimana? Ya, begitu Mbak. Memang kalau saya mau, Berarti saya nggak gagal bisa ya? membela hal itu. Konsisten. Tunggu sebentar. Kenapa saya tidak suka dengan orang yang tidak konsisten kalau diskusi? Buat apa diskusi dengan orang yang tidak konsisten? Dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala ketika memberi hukum kepada manusia, itu bukan mutlak harus diikuti, tidak. Tapi Allah menguji hambanya, siapa yang patuh, siapa yang tidak patuh. Satu, untuk menjadi ujian. Yang kedua, yang kedua, berdasarkan perintah Allah kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, itu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa makhluk yang diperintahkan itu ada yang patuh, ada yang tidak, dan menunjukkan kualitas makhluk lain. Contoh. Ketika diperintahkan sujud para malaikat kepada Adam, bahwa Allah menunjukkan dengan pengetahuannya bahwa Adam itu berkualitas. Maka dengan perintah kepada Nabi Musa, maka Allah menunjukkan bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang saling keterkaitannya ada, saling memberi masukan, dan mereka diberikan free will untuk menerima. Nabi Muhammad kalau sombong, dia tolak itu perkataan Musa. Kenapa? Tentu dia akan berkata, siapa kau Musa? Ini Tuhanku. Kau bukan siapa-siapa. Tapi inilah menunjukkan bahwa kualitas para nabi itu bukan orang-orang yang songong sotoi, sombong seperti iblis. Diberitahukan kepada iblis sujud kepada Adam karena dia adalah makhluk yang mulia. Iblis tidak mau karena saya diciptakan dari api. Kemudian iblis memberontak. Maka Allah katakan,
Maka iblis berkata, kalau engkau telah menyesatkan aku, makanya aku ingin minta waktu, penangguhan waktu. Makanya disitulah iblis menunjukkan bahwa apa yang Allah katakan itu benar, bahwa tidak layak iblis menjaga bumi. Kenapa? Sombong. Ketika dia salah, dia tidak bertaubat. Ketika dia salah, dia tidak bertobat, tapi justru minta untuk menangguhkan waktu untuk menyesatkan banyak orang. Tapi perhatikan, ketika Allah uji Nabi Muhammad dengan memberikan perintah sholat, kamu pikir manusia, coba, kalau Allah Tuhan yang tidak maha mengetahui, kamu pikir Allah memberikan hukum sholat 50 waktu itu, Allah tidak tahu kalau manusia mampu? Coba saya tanya sama kamu, kamu pikir sholat itu, coba tunjukkan ilmiah, kaidah ilmiah loh ya, bahwa tidak ada mampu manusia sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Tunjuk sama saya. Jangan tidak ada manusia secara fisik, secara kemampuan tidak akan mampu sholat 50 kali dalam semalam. Coba kamu carikan ilmiahnya, karena sholat itu adalah perbuatan. Allah tahu bahwa manusia mampu. Gitu. Iya dong, Allah manusia mampu. Tapi kemudian, maka Musa itu memiliki pengalaman. Sedangkan umatnya diberikan waktu sholat yang sedemikian banyak, mereka ingkar. Maka di sini Allah membuktikan bahwa Musa, bahwa Abraham, bahwa nabi-nabi itu adalah orang-orang yang belajar dari kejadian apa yang telah dialaminya. Kemudian di situ menunjukkan kualitas para nabi yang memberikan masukan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad, saking mereka adalah orang yang saling terkait dan saling peduli. Begitu juga menunjukkan kualitas Nabi Muhammad yang beliau menerima masukan dari nabi-nabi lain. Artinya para nabi ini tidak perlu saling ditinggikan satu sama lain, tapi mereka la nufariqu baina ahadim mir rasul. Mereka semua sama derajatnya di sisi Allah. Jadi kami umat Islam ini tidak boleh seperti kalian. Contoh, kalian itu meninggikan Yesus dibandingkan Daud, dibandingkan Abraham. Padahal sebelum Yesus dilahirkan ke dunia, Abraham itu lebih dulu dimuliakan oleh Allah. Bahkan Yeremia sebelum dilahirkan ke dunia sudah dikuduskan. Tapi pernah nggak kalian memuji Yeremia? Pernah nggak kalian memuji Ibrahim? Pernah tidak kalian memuji Daud? Kalian nudahi Daud, kalian bilang dia berzina. Tapi berdasarkan ini, ajaran ini kami diajarkan oleh Allah, bagaimana para nabi itu saling mulia satu sama lain. Kami tidak pantas mengatakan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Musa, Nabi Muhammad lebih mulia daripada Isa. Karena para nabi itu Allah katakan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rasul. Kami tidak boleh membeda-bedakan di antara Rasul. Ya, jadi Allah sebenarnya tahu. Allah mendidik kami yang membaca Al-Quran untuk tahu kualitas para nabi. Pantaslah Musa itu dipilih. Justru dengan demikian Allah tahu. Tapi yang tidak tahu ini Tuhan memberikan hukum Taurat, ternyata tidak ada satupun yang mampu. Lalu dia katakan, kalau tidak ada yang mampu mengerjakan ini, maka terkutuklah dia. Tuhan macam apa kayak gini? Tuhan macam apa ini? Memberikan hukum ibarat kata dia tahu ini anak umur 5 tahun, dia kasih 20 kilo, kau pegang ini gas 20 kilo. Dia tahu dia nggak mampu bikin ini. Tidak ada satupun manusia yang mampu menjalankan hukum Taurat. Dia kasih juga hukum Taurat. Pada akhirnya dia sendiri yang mati di tiang salib menggenapi hukum Taurat. Karena tidak ada satupun manusia, karena manusia telah berdosa. Akhirnya Taurat menjadi kutukan. Dia yang kasih Taurat pula yang dijadikan kutukan. Ini Tuhan yang gak maha mengetahui. Ya, Tuhan yang memberikan hukum di atas kemampuan hambanya. Tapi Allah memberikan hukum 50 waktu sholat. Sebenarnya manusia mampu, tetapi bukan masalah mampu dan tidak mampu. Masalahnya mau dan tidak mau. Contoh, kamu baca dalam taksonomi belum? Kamu pernah nggak belajar psikologi? Ini saya kasih kamu pembelajaran gratis nih. Nih contoh Allah maha mengetahui nih. Ya. Allah yang ciptakan manusia, tentu Allah yang tahu kemampuan manusia. Nih saya kasih kamu ilmu gratis nih. Tapi boleh saya tanggapi sedikit? Nah, silakan. Saya tidak selesaikan dulu. Saya tadi itu selesai sholat, saya juga mau makan ya. Saya juga punya kegiatan nih, lihat. Kalau dalam taksonomi belum ini pernah direvisi ya. Ini adalah upaya manusia untuk menjengkal kemampuan manusia lainnya. Yang paling dasar kemampuan manusia itu remember, mengingat, menghafal. Kemudian understand, mengerti. Kemudian apply, mengimplementasikan. Kemudian analisis, ini nanti di tataran hikmah. Kemudian evaluasi, ini kontemplasi, kesadaran manusia. Mengingat, kemudian create, menghasilkan ilmu. Ini manusia. Perhatikan kamu. Bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi kami untuk iqra, melafazkan, menghafalkan, mengulangi kembali. Ternyata itu adalah kemampuan dasar manusia. Maka apa yang Allah berikan kepada hambanya itu tidak melampaui naluriah manusia.
Ya, jadi sebenarnya masalahnya mau dan tidak mau. Moses menunjukkan, wahai Muhammad, dulu umatku diberikan sekian-sekian sholat, tapi mereka tidak melaksanakan. Bukan manusia tidak mampu, tapi manusia banyak yang tidak mau. Nanti kalau seandainya kami umat Islam diberikan waktu 50 sholat, ya, ada yang mampu, ada, pasti ada. Makanya Rasulullah pernah berkata pada sahabat, ada sahabat yang pengen sholat terus karena saking kecintaannya kepada Allah. Maka Rasulullah berkata, aku Muhammad, ya, berpuasa dan kemudian minum, sholat juga dan kemudian istirahat. Artinya Nabi Muhammad mengatakan, ini juga kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya, kalau orang Yahudi zaman dulu, kalau kamu tahu hukum syariatnya orang Yahudi, kalau diimplementasikan sekarang, udah di demo seluruh dunia orang Yahudi itu. Kamu tahu tidak, dalam iman Yahudi, kalau tidak percaya kepada hakim, hukumnya apa? Harus dihabisi nyawanya. Bakalan demo orang kalau seandainya kita datang ke pengadilan, terus hakim mengatakan, kamu dihukum mati. Oh, kita tidak terima. Oh, penggal itu, ini dari mana nih? Dia tidak terima nih apa putusan hakim. Tidak akan ada yang sanggup mengimplementasikan pengajaran Yahudi. Kemudian, ketika ditanya kepada orang Yahudi lagi hukum-hukum mereka, halakah mereka? Kalau ada perempuan yang datang bulan, jangankan disentuh. Apa yang disentuh perempuan itu najis. Kamu pikir ini bagus untuk perempuan? Bagaimana perempuan disamakan dengan hewan ketika dia datang bulan? Apa yang dipegang dia najis? Bisa dilakukan ini zaman sekarang. Maka Allah memberikan hukum yang relevan dengan timeline para nabi itu diutus. Kalau Allah memberikan hukum kepada Yahudi, memang Allah sudah memilih Yahudi. Kenapa? Tentu Allah tahu bahwa orang Yahudi akan sanggup melakukan hal itu. Buktinya, pertama ada yang sanggup di antara mereka, makanya diutus ke Allah juga mengimbangi kok. Ketika Allah berikan ujian yang terberat, Allah berikan privilege yang lebih. Contoh, Yahudi itu diberikan hukuman yang ujian yang berat, tapi dia dapat privilege. Contoh, dia berhadapan dengan para nabi secara langsung. Berulang-ulang nabi datang kepada mereka, privilege mereka. Mereka melihat bagaimana Moses membelah lautan. Dapat privilege mereka. Sama seperti para sahabat. Sahabat itu keimanannya beda dengan kami. Sahabat itu ketika Nabi Muhammad seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika beliau tahu kalau Nabi diincar orang, beliau gantikan Nabi. Artinya apa? Mereka tidak peduli nyawa demi melindungi Nabi. Kenapa mereka percaya sebegitu demikian rupanya dengan Nabi? Karena mereka hidup bersama Nabi, mereka melihat siapa Nabi langsung, mereka membuktikan bahwa Nabi itu yang benar dengan mata kepalanya. Kalau kami tidak menggunakan mata kepala, kami menggunakan akal dan critical thinking membuktikan Nabi kami benar. Nah, maka privilege para nabi, para sahabat adalah bertemu dengan Nabi. Begitu juga dengan Moses. Moses ini adalah orang yang dihadirkan kepada Bani Israel yang berkali-kali melihat para nabi. Tapi ketika mereka diuji dengan ujian-ujian besar, mereka diberikan hukum-hukuman yang berat, tapi mereka mendapatkan privilege. Inilah bentuk keadilan Tuhan. Ketika kamu katakan Tuhan saya tidak maha mengetahui, justru Tuhan saya maha mengetahui. Makanya Tuhan saya, sebagaimana Tuhan memberikan hukum kepada Abraham alaihi salam. Kamu pikir Abraham itu tidak akan menghabisi nyawa anaknya kalau dia diperintah? Allah tahu kalau dia akan patuh. Makanya Allah berikan, Abraham, persembahkan anakmu. Allah tahu bahwa Abraham akan lakukan. Kenapa? Karena dia akan didengarkan ceritanya sampai ke seluruh alam, membuktikan nanti kamu yang bernama Al-Qadri ini ya, ketika berhadapan nanti di hadapan Allah dengan Abraham, kamu tidak bisa lagi bilang, kenapa Tuhan gak adil? Kenapa cuma si Ibrahim ini aja yang dijadikan orang mulia? Kenapa si Muhammad aja? Kenapa si Isa aja? Kenapa si Yesus aja? Saya ini apa kurangnya dari mereka? Seperti Paulus. Ya, Paulus kan bilang begitu tuh. Jangan dia merasa juga sama hebatnya dengan rasul-rasul pilihan Yesus. Nanti Allah tidak perlu mengatakan kepada kamu lagi, oh si Abraham ini kan pantas Al-Qadri. Kamu nanti akan berbantah-bantah nanti, oh nggak bisa itu Tuhan. Kamu sudah mendapatkan cerita bahwa Nabi Ibrahim ketika diperintahkan kepada dia untuk menghabisi nyawa anaknya, dia lakukan. Yang tidak mungkin kamu lakukan itu. Nah begitu juga dengan Nabi Muhammad. Ketika beliau diberikan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawakan sholat 50 waktu kepada hamba-hambaku dari umatmu, maka kemudian beliau bawa karena sebagai bentuk kepatuhannya. Tapi ketika Musa berkata, disinilah para nabi itu ditunjukkan free will-nya. Ya, kemuliaan para nabi itu ketika mereka meminta kepada Allah demi kebaikan umatnya, ya, maka Allah berkehendak untuk mengabulkan. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu bahwa semua ini bentuk keadilan Allah loh. Moses diberikan sekian, umatnya Nabi diberikan sekian. Bukannya Allah tidak tahu, justru Allah mengetahui kualitas dan kapasitas kita. Mampu kok orang sholat 100 kali dalam sehari kok. Siapa bilang nggak mampu?
Tapi masalahnya orang tidak mau, banyak yang tidak mau. Nah, jadi jangan katakan Tuhan saya tidak mau mengetahui seperti Tuhan kalian, ya, maaf sekali. Ya, karena Tuhan kalian memberikan hukum yang tak mampu dilakukan oleh manusia sehingga akhirnya dia mati di abad pertama. Itu Tuhan yang tidak maha mengetahui dan tidak mengenal siapa hambanya. Dia yang ciptakan, dia pula yang nggak tahu kapasitas dari hambanya. Contoh, saya bikin robot. Saya tahu robot ini hanya bisa mengangkat beban 20 kilo. Saya pembuatnya, ternyata saya tidak begitulah tahu robot ini. Ya, karena saya ternyata miss. Saya kasih dia beban 50 kilo. Akhirnya hancur robot itu. Wah, ternyata saya tidak kenal robot yang saya ciptakan. Kalau masalah sholat 50 waktu, pasti manusia bisa. Masalahnya, mau dan tidak mau. Itu kemuliaan juga buat kami, ya. Kami diringankan. Diringankan syariatnya karena memang sebenarnya kalau kita bicara tentang, karena Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para nabi. Tentu mereka memiliki kelebihan, beliau memiliki kelebihan daripada nabi lainnya. Walaupun kami tidak boleh merendahkan nabi satu, meninggikan nabi lain. Tapi tetap saja Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para nabi sebagaimana Jibril pemimpin para malaikat. Ya tentu berbeda lah. Gitu. Silakan. Oh, terima kasih Rifa. Panjang sekali ya penjelasannya. Tapi saya ada dapat beberapa. Yang pertama tadi Rifa bilang kalau perintah Allah itu tidak mutlak, gitu kan? Oh tidak, contoh, ini saya katakan nih. Jadi, perintah Allah tidak mutlak. Bentar. Ya? Iya, ini belum selesai. Ya, saya yang katakan. Perintah Allah tidak mutlak itu maksudnya begini, ya. Ketika Allah perintahkan kami haram makan babi, ketika situasi dan kondisi kami terdesak, kami memasukkan B2 ke dalam mulut kami bukan karena kehendak kami. Contoh, dimasukkan oleh orang hidup, ya? Bukan untuk bertahan hidup. Contoh, ada beberapa kasus, ya. Contoh, inilah bentuk bahwa Allah itu, ingat loh, Allah itu bukan Tuhan yang kejam loh. Ya, Tuhan saya itu bukan Tuhan zolim loh, ya. Tuhan saya tahu siapa hamba-hambanya. Tuhan saya tahu siapa saya loh. Kalau mutlak haram babi itu, apapun cara memakannya, kami masuk neraka loh karena memakannya loh. Tapi karena Tuhan saya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Tuhan seperti Tuhannya Kristen. Kalau tidak ada yang melaksanakan hukum Taurat, satu saja, gagal semua. 600 lebih misfot. Tidak dilaksanakan satu. Udah ada satu manusia yang mengerjakan. Saya sudah selesai mengerjakan 500 sekian misfot. Ternyata ada sekian misfot tidak dilaksanakan. Menjadi kutuk semua yang sudah dikerjakan. Itu pengajaran Paulus. Baca dalam kitab Galatia 13 nomor 10 kalau nggak salah tuh. Ya kan? Tapi Allah memberikan perintah ini ada dua yang saya tangkap alasannya untuk kebaikan kami. Pertama untuk ujian bagi kami, ya, untuk menunjukkan siapa yang paling patuh di antara kami sebagai bentuk nanti apresiasinya sesuai dengan apa yang kami dapatkan nanti. Yang kedua adalah menunjukkan kepada seluruh alam bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memberikan peraturan yang baik untuk hambanya. Contoh, Allah larang kami makan B2 karena memang tidak banyak kebaikan dari B2. Memang tidak banyak makanan yang lebih baik daripada itu yang Allah izinkan kami makan. Ada 100 makanan, cuma satu yang Allah larang untuk makan. Sama anak saya izinkan makan semua kecuali satu. Jangan makan es buatan orang-orang. Bukan berarti nggak boleh. Ada suatu saat terdesak, kau haus sekali, nggak ada lagi yang jual minum, nggak akan kalau kau minum es buatan orang, ya, kupukul kau 10 kali ya nak. Itu ancamanku. Tapi tiba-tiba anak saya, bunda, saya tadi di sekolah haus sekali bunda. Tidak ada satupun orang yang jualan karena orang libur. Nggak ada lagi minum, saya lupa bawa minum. Saya mau pulang juga udah nggak sanggup lagi berjalan. Akhirnya bu, saya beli minum itu. Kamu pikir saya akan pukul anak saya? Kalau saya pukul anak saya berarti saya ODGJ. Begitulah Allah. Ketika Allah memberitakan kepada kami, haram kalian memakan B2. Karena itu sebenarnya adalah makanan yang memang sudah diharamkan. Sebenarnya kalau dibilang mutlak, kita bedah nanti kata mutlak, ya. Tidak boleh memakan B2 mutlak kalau karena kehendak dan keinginan dan memperturutkan hawa nafsumu. Itu mutlak itu. Apapun alasanmu, kalau memang kehendakmu, kau penasaran misalnya makan B2, kau masuk neraka sudah. Masuk neraka, kau dihukum dengan dosa sudah. Tapi ketika Allah, sebentar dulu, ketika Allah adalah Tuhan yang Ar-Rahmanur Rahim, tentu Allah tahu situasi kondisi hambanya. Probabilitas orang terdesak dan makan B2, probabilitas itu terjadi, itu sedikit. Makanya yang sedikit itu, contoh, kamu pernah tidak dengar kisah Yudas Makabe dalam kitab Deuterokanonika? Saya kasih kasusnya langsung lah. Oke, silakan kamu baca. Kasus Yudas Makabe, di zaman itu orang Yahudi itu dijajah sama orang Yunani. Kamu tahu sejarah? Ini sejarah loh. Iya, iya.
Nah, mereka tidak boleh menjalankan hukum Taurat. Mereka dipaksa makan makanan yang tidak kosher bagi mereka. Ketika mereka dipaksa makan makanan yang kosher dan mereka teraniaya di dunia, terintimidasi. Jadi kamu pikir Tuhan ketika mereka memakan B2, Tuhan akan menghukum juga dengan dosa? Tuhan macam apa itu? Mending aku nggak punya Tuhan kalau ada Tuhan kayak gitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak, Allah memaklumkan ketika orang memakan apa yang haram itu dengan situasi kondisi tertentu. Contoh, ketidaktahuannya. Saya tidak tahu kalau itu B2. Teman saya menjebak saya. Apakah saya berdosa? Saya dimaklumi Allah karena ketidaktahuan. Ada alasannya. Yang kedua, saya mau bertahan hidup. Saya pergi ke satu pulau bekerja, lalu saya tersesat. Tidak ada lagi makanannya lain, tidak ada sama sekali umbi-umbian, tidak ada. Yang ada yang bisa menyelamatkan nyawa saya hanya itu. Tapi itu kasus yang sangat-sangat probabilitasnya sangat sedikit kali lah. Bukan saya berkehendak tapi keterpaksaan. Atau tangan saya diikat, badan saya diikat, dimasukkan ke dalam mulut saya. Apakah saya diberikan dosa? Tidak. Inilah kenapa di Al-Quran itu tertulis bahwa dilarang bagi kalian ya, kecuali kalian tidak menginginkannya, tapi terpaksa memakan. Berarti itu kita boleh perintah Allah itu tidak mutlak tapi tergantung kondisi kan. Tapi Mutlak gini. Saya paling tidak suka dengan orang-orang yang mempersempit suatu makna ya. Ya. Saya tidak mau. Dengar dulu. Iya, bentar. suatu kondisi tertentu itu boleh jadi tidak makanya ada istilah, bentar dulu ya. Makanya ada istilah. Nih, kamu baca nih. Saya kasih kamu definisi dari kata mutlak deh. Mutlak itu artinya adalah seutuhnya, tiada terbatas, penuh. Tidak boleh tidak, harus ada, ya. Perintah itu mutlak, tidak harus ditepati kalau seandainya berdasarkan dengan keinginan. Maksudnya ngerti nggak? Tapi kalau tidak keinginanmu, maka Allah maklumkan, tidak diberi hukuman. Ya. Jadi begitu. Makanya diksi Al-Quran itu tepat loh. Nih, saya kasih kamu datanya lagi nih. Nih. Iya, paham, Mbak. Betul. Bentar. Saya setuju. Bentar dulu biar kita luruskan pemikiran orang yang salah. Kondisi dan keinginan di dalam hatinya sebenarnya nggak mau kan gitu kan. Gitu. Tapi mutlak saya tunjukkan kata mutlak itu tepat untuk Allah, untuk perintah Allah. Tapi saya kasih kamu diksi yang lebih nih ya. Saya kasih kamu datanya nih. Saya pakai Al-Quran aja ya. Iya. Saya kasih kamu. Tapi saya sengaja merangkum semua syubhat kamu dalam dua itu dalam satu penjelasan nih. Coba kamu baca dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, B2, hewan yang disembelih dengan menyebut selain namanya. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, tuh, coba perhatikan. Jadi mutlak haram ini bagi orang yang tidak ada kondisi. Tetapi maka di sini Allah sendiri yang mengatakan ada tetapinya. Ada alasnya, tetapi ada barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ini loh, makanya di dalam situ apa yang Allah berikan ini bukti bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan itu Tuhan kami Allah adalah Tuhan yang mempermudah kehidupan kami, karena Allah sudah katakan hukum-hukum yang diberikan kepada kami itu tidak melebihi kemampuan kami, karena Allah tahu siapa kami. Nah, itulah hikmah tadi ketika Allah mengatakan di situ. Sangat teliti, ya tidak mungkin. Sabar dulu lah. Anda hargai dulu lah kawan Kristen Anda di sini loh. Kalau kalian nggak bisa menghargai kami umat Islam, tidak apa-apa. Tapi minimal hargai orang yang sesama agama dengan Anda. Saya masih diskusi dengan si Akhandri, dia tidak menghujat, dia santai. Anda nanti akan disapa oleh host. Ya, sapa dulu Ustadz Arif. Ya, Jimmy, selamat siang. Jimmy, selamat siang. Ya, silakan. Anda Muslim apa Kristen? Kristen. Iya, kalau Ya, Kristen selesaikan dulu saudara selesaikan dulu Anda ya, dulu. gantan dulu ya. Maksud saya gini, kan saya lihat ibu udah dari tadi ngomong nggak baiknya ibu minum dulu biar nggak haus gitu, gantian yang lain. Itu nggak urusanmu. Apain kau ngurusin aku? Kau kayaknya orang-orang yang suka ngurusin hidup orang lain ya. Kayaknya tetanggamu nggak suka di samamu loh. Jangan ngurusin orang lain, urusi dirimu sendiri. Istrimu aja jangan-jangan nggak makan itu. Coba.
Kok aku pula yang kau urusin minum? Ya, jadi Aneh jadi ini orang-orang bukan gila. diskusi ya, tapi intinya bertanya, kemudian Uni menjelaskan. Jadi penjelasan itu Iya. baik panjang ataupun pendek itu terserah Uni ya. Itu urusanku. Iya. Lagian mau minum aku mau nggak, kau nggak tahu kalau aku. Jangan-jangan aku ya puasa, nggak tahu kau kan. Jadi gini loh, kalian itu diberikan waktu untuk bertanya dan menjawab apa yang kita bahas di sini. Jangan sok-sok perhatian minum dulu. Apa urusannya? Coba perhatikan anak dan Nanti istrimu itu. kena bibir pecah-pecah kan kasihan, nggak bisa ngomong. Ya kau siapa aku? Urusannya apa samamu coba? Nanti sariawan. Brother, didengar dulu, brother. Dengar dulu. Nggak bisa Kan memang kurang ajar, memang nggak ada. Memang orang seperti ini niatnya nggak belajar. Apa urusannya memperhatikan orang lain tapi diri sendiri jangan-jangan nggak ada uang buat makan? Apa itu kayak gitu? Ngapain coba? Jadi sengaja untuk memotong penjelasan orang lain, terganggu gitu loh, dengan penjelasan orang terganggu. Begitu, brother. Saya tidak berharap Anda paham semua yang saya ucapkan, karena kepahaman Saya itu paham, dalam saya Islam paham. kami, Saya paham. ya itu hadiah dari Allah. Ya, jadi intinya kalau kita melihat segala sesuatu itu, contoh ya, apakah Allah tidak tahu kalau Fir'aun, kamu pernah dengar dalam Islam bahwa Allah memerintahkan Nabi Musa berkata lembut kepada Fir'aun untuk memberikan kepada Fir'aun itu tausiah. Padahal Fir'aun tidak akan menerima. Apa kamu pikir Allah tidak tahu? Sehingga Allah tetap menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan kepada Fir'aun. Menyampaikan, ya. Iya. Itu perintah kan? Dan Ini dilakukan saya kasih oleh kamu. Nabi Enggak, Musa, gini. ya. Begini ya, Allah memerintahkan Nabi Musa mendatangi Fir'aun untuk memberikan tausiah. Sementara kita tahu sejarahnya bahwa Fir'aun itu tidak pernah bertaubat. Jadi kamu pikir Allah itu tidak tahu gitu? Allah tetap memberikan kepada Fir'aun. Sementara itu hal berbeda, itu hal berbeda, Mbak. sama Karena sebenarnya ini analogi yang Tidak sama. bisa menyimpulkan kalau si Fir'aun, si Allah tadi, Allah memerintahkan itu supaya dia bertobat, itu kan nggak dijelaskan kan? Ya, kamu memang tahu kenapa Allah berikan perintah tahu. kepada Nabi Muhammad. Nggak Nah, tahu. itu dia sama seperti itu, Nggak berarti tahu. sama. Makanya, Ya udah. tapi Mbak tahu Saya tadi. Tahu dari mana? bukan Ada tahu, dalilnya saya kah? loh. Ada dalilnya. Bukankah Allah mengatakan bahwa kami diciptakan ini untuk diuji? Loh, gimana Jadi, sih? bukan Brother, diuji. kita Yang ini punya anak. Yang Mbak bilang Fir'aun itu supaya dia bertobat kan? Padahal Tuhan sendiri Bukan, tahu dia gini, tidak akan dengar. bertobat. Tapi dia disuruh. Hah? Dengar dulu. Bukan itu Mbak bilang tadi. Mendengar dulu. Ketika Oke. Nabi Musa datang kepada Firaun, perintah Nabi Musa disuruh ngapain? Disuruh lompat guling-guling kayang? Kan bukan. Disuruh apa? Disuruh balik kepada Allah, mengenal Allah. Dengan kata-kata yang baik Para nabi tadi. itu bukan cuma memperingatkan. Para nabi itu memperkenalkan Kata siapa Mbak, Tuhan. Bisa ngikutin kata Mbak. Saya juga nggak tahu. Mas, tadi kamu tuh. kayak nggak gini loh. Kamu kan bukan orang bodoh, brother. Dari tadi Iya, gini loh ya. betul. Kalau seandainya kita bicara esensi peringatan kepada makhluk, tentu orang yang nggak usah belajar sekolah tinggi S2, S3 pun tahu. Itu maksudnya perintahnya bertaubat, perintahnya kembali ke jalan yang benar. Masa saya harus eksplisit jelaskan begitu? Kan kamu Nggak bisa gitu, pinter. Mbak. Kalau gitu kita Loh. tata struktur dunianya akan hancur semua. Kalau Mbak misalnya keinginan Tuhan ya, Mbak Kok mendefinisikan tata keinginan dunia jadi Tuhan di situ. hancur? Ya karena Mbak mendefinisikan keinginan Bentar. Tuhan. Oke, ketika Tuhan bilang begini ya, Musa katakan kepada Firaun bahwa akulah satunya Allah. Jadi kamu nggak bisa membaca di situ kehendak Allah ngapain gitu. Nggak bisa saya baca, tapi saya dapat perintah di situ kalau dia Allah. Cukup. Kamu sampai situ. sebagai Saya orang nggak- yang membaca kitab suci ini, kamu nggak tahu kalau apa yang dimaksud oleh Allah dengan hikmahnya kamu nggak bisa tangkap bahwa tujuan mendatangi Firaun itu adalah yang pertama misinya adalah memperkenalkan Allah, memberikan peringatan kepada Firaun. Peringatannya untuk apa? Betul. Masa saya harus jelaskan Itu- secara eksplisit sama Ya, kamu ini? peringatan bisa saja disampaikan kan, supaya tidak ada pertanyaan dia berikutnya. Berarti kamu Misalnya tahu dia- tentang Allah.
Berarti kamu yang Ya tahu kan, tentang Allah. itu Padahal kan jelas perspektif saya. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an. Nah, berarti kamu gini, kamu hipokrit. Saya berdasarkan dalil bahwa Allah menguji setiap manusia yang dia ciptakan. Lalu kamu membawa gagasan yang tidak ada dalilnya, Aduh. maka kamu yang so tahu. Kalau saya menganalisis dari teks-teks Al-Qur'an, karena Allah katakan sesungguhnya semua manusia itu Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang wajib semuanya menyembah kepada Allah. Artinya apa? Secara esensi, secara garis besar, Allah menghadirkan para nabi untuk membuat manusia mengenal Allah, ya. Tujuannya itu. Tetapi Allah tahu bahwa manusia ini akan ada yang menolak, akan ada yang menerima. Makanya Allah sediakan kalau kalian yang menerima, ya, barang siapa yang beriman dan melaksanakan amal soleh, ini lo ada surga. Kalau seandainya kalian ingkar, ini lo ada neraka. Dan kalian punya free will. Intinya esensi para nabi diutus itu untuk memperkenalkan Tuhan supaya manusia menyembah kepada Allah. Apakah itu adalah kehendak Allah itu adalah mengutus para nabi, Nah, iya betul, ya, aku setuju. memberi peringatan. Nah, Tapi nggak kemudian ada untuk keinginan apa para Tuhan nabi? itu menginginkan Fir'aun untuk menjadi orang baik, kan nggak ada di situ. Kalau itu saya Tidak setuju. ada. Nah, iya, Masa itu gitu aja enggak? berarti Kamu kita enggak, setuju masa gitu. kamu harus, iya, masa kamu harus saya jelaskan sedikit. Gini loh, brother. Saya Tadi- pikirkan kamu karena kan tadi paham. Mbak ada kesimpulannya arahnya ke situ. Coba deh Mbak balik ke yang tadi deh. Gini deh, brother, Yang- brother. karena Kalau saya kamu masih sudah ada- mengerti, saya mengerti. Ini Kalau kamu udah sudah ada 4 mengerti, saya dan catatan sudah. soalnya. Brother, gini ya. Jadi manusia itu, manusia perbedaannya dengan hewan kan satu. Kita bisa menganalisis dan itu tingkat dalam taksonomi belum itu di tingkat taraf Betul, keempat atau betul. kelima. Nah, Bagus, bagus. ketika saya berbicara kepada Anda dan saya sudah menjelaskan, maka ketika sudah paham, tidak perlu berpolemik lagi tentang apa yang kita omongkan. Karena kalau memang ada konsekuensi logik dari omongan saya yang salah dan keliru, tolong tunjukkan. Kalau tidak ada konsekuensi logiknya yang keliru, maka jangan diputar-putar lagi permasalahan itu. Ngapain? Yang sudah tidak kusut, kita tetap berada di situ gitu loh. Yang Anda lakukan dari tadi itu membuang-buang waktu dan energi saya berada di zona itu. Kalau memang sudah paham, lanjut, lompat. Nah, jadi di sini saya mencoba membawa Anda bukan menggunakan dalil eksplisit saja, tapi menggunakan hasil analisis saya yang adalah bentuk hikmah dari saya mempelajari Al-Quran. Dari saya mempelajari bagaimana nabi-nabi itu satu sama lain berkontribusi. Ketika berarti gini, ya, dari ayat Isra Mi'raj tadi itu saya memikirkannya begini. Pertama sekali, Ya, Isra Mi'raj bahwa kan ada ternyata banyak, Mbak. even, Boleh saya aduh, katanya diskusi. biar nyambung. Ya, itu saya udah nangkap. Biar Mbak nyambung sama isi pemikiran saya sekarang, boleh nggak saya sampaikan gitu? Ya udah, silakanlah. Kalau ada coba yang dengar dulu. ada yang apa? Semenit aja. Ada yang nggak ribet, kenapa Semenit harus aja. nggak ribet ya? Harus ribet. Kalau sama teman-teman Kristen ini memang harus ribet memang. Nggak ribet. Lanjut. Saya nggak ribet kok. Saya nggak ribet. Ini 1 menit aja. Yaudah, Mbak boleh setengah lanjut, jam lanjut. lagi saya dengerin. Nah, jadi kan tadi dari penjelasan Mbak, saya terima kasih dulu ya Mbak ya. Saya udah dapat tadi beberapa insight. Jadi perintah Allah itu kalau dalam umumnya kan kita dalam kebiasaan itu harus dikerjakan, tapi tergantung kondisi mungkin bisa kita elakkan gitu. Tapi itu pun harus sesuai dengan kemauan, betul kan? Kalau Bukan sesuai dengan itu salah tuh. Keinginan Tunggu, kita tunggu, tunggu. sebenarnya kayak makan babi, karena keterpaksaan Bukan. kita boleh Gini, makan gini, babi. gini. Salah. Tapi hati ini sebenarnya masih tahu itu tidak boleh, ini hanya untuk bertahan hidup, betul kan? Ya, tapi bahasanya nanti jadi framing gini-gini ya. mungkin Saya khawatir. saya nggak biasa ngomong di orang banyak, tapi Mbak ngerti pasti. Nah, jadi Ya, saya paham, lanjut saya ke paham. Anda pernyataan mengerti, Mbak Anda yang mengerti, tadi. enggak? Anda mengerti poin saya, tapi untuk yang di bawah saya pertegas. Bahkan perintah sholat itu mutlak wajib dilakukan, tetapi dengan catatan. Nah, ada catatan-catatannya yang memenuhi rukun-rukunnya. Ketika dia adalah orang yang Mbak tidur, terlalu jauh berpikir. ya Saya sudahlah. arahnya Tapi nggak Anda ke sudah situ. paham ya? Anda sudah paham ya? Paham. Ya, arahnya Yaudah, nggak ke yaudah. situ. Nggak jarang, Tapi nggak kita- biasanya Oten tuh begitu nanti dia putar omongan saya. itu ya sesuai dengan enggak, Mbak. Jangan. Saya ini apa ya? Cuman pengen cari kebenaran. Kalau Alkindri Kristen ini itu nggak salah, kita akan sabaran. terima. Orang lagi jelasin jadi potong dulu gitu. Nggak apa-apa bang, Nanti udah nanya lanjut. lagi, nanti nanya Nggak, lagi. dia udah paham kata dia kan. Jadi saya kalau dia ulang lagi ngomong itu saya nggak mau jawab lagi gitu loh. Silakan, boleh, silakan. lanjut ini. Nah, jadi saya tadi dapat
catatan juga, kalau manusia itu bisa sholat 50 waktu, tapi manusia tidak mau. Betul nggak? Lanjut, saya tidak mau potong dulu. Nah, Sampaikan. manusia bisa melakukan tapi tidak mau. Nah, ketidakmauan manusia ini, disinilah ketidaktahuan Tuhan jadinya. Jadi Tuhan tidak tahu manusia tidak mau sholat 50. Makanya masih disuruh sholat 50 di yang bilang awal. tidak mau siapa ini, Al-Qadri? Itu Unirifa bilang tadi. Itu Nirva sudah detail menjelaskan, bukan tidak mau. Ya. Semua manusia Oke, itu. saya- Aduh. Enggak, inilah Mungkin kenapa saya Unirifa jelaskan katakan sama ini. Arif RH dulu ya. Bukan, Anda yang nggak paham. Jadi Anda Manusia menggunakan bisa, diksi. Aduh, inilah makanya tadi saya menjelaskan itu. Anda potong. Belum saya melafazkan innama a'malu binniyat. Paham nggak? Setiap amalan Ya, paham kami ya, itu nilainya itu adalah niatnya, motifnya, effortnya manusia itu. Masa saya gini loh, brother Anda itu bukan bocil. Anda itu bukan orang yang tidak mengerti diksi bahasa Indonesia. Saya pastikan paham. Anda paham dengan semua penjelasan saya. Contoh gini, ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk, saya tanya dulu ya, Tuhan itu tahu kan kapasitas manusia. Tahu. Saya 50 waktu sholat dipastikan saya mampu loh. Pasti saya mampu. Saya pun gitu, Mbak. Tapi Kalau Tuhan yang nyuruh. aduh, artinya Tuhan tahu apa yang Allah perintahkan itu manusia mampu lakukan. Berarti Tuhan saya bukannya Tuhan yang tidak mengetahui. Tuhan tahu itu apa yang dilakukan kepada manusia itu hal yang tidak berat untuk manusia. Tidak berat untuk manusia karena sholat itu apa beratnya? Tidak pakai uang, tidak perlu mengeluarkan keringat, tempatnya pun tidak khusus. Asal tempatnya suci kita bisa sholat. Artinya sholat ini adalah salah satu kewajiban yang mana tidak merugikan sedikit pun ketika dikerjakan oleh manusia. Bahkan banyak orang-orang yang nge-gym 3 jam, 4 jam supaya badannya bagus. Itu melakukan hal-hal yang sangat berat. Dia mampu lakukan itu. Artinya ketika Allah berikan perintah kepada umatnya Nabi Muhammad, itu mampu manusia lakukan. Tapi karena Nabi Muhammad itu mendapatkan insight dari Nabi Musa, umatku juga diberikan dulu. Tapi banyak dari mereka yang tidak mau, banyak yang ingkar. Nah Nah, itu maka Pak RH, dengar. privilege. Jadi bukan manusia yang tidak mau melakukan sholat seperti yang dipahami Ustaz Arif. Saya juga menangkap hal itu. Nah, maka umatnya Nabi Musa banyak yang ingkar, banyak yang lalai. Sebagai ketidaktahuan Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Ya, Betul. Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu bukan kembali Tuhan. tuh. Mereka tidak mengetahui sama sekali bagaimana Allah mengetahui tentang diri mereka. Maka ketika Nabi Betul. Musa, dulu umatku juga seperti itu. Diam dulu makanya. Saya tidak suka kayak gini. Itu Mbak udah mengarah ke kebenaran itu. Iya, diam dulu. Saya tidak suka. Kalau Anda gini loh, Anda boleh menguji ilmu saya asal Anda punya kredibilitas. Ilmu Anda harus di atas saya. Tapi kalau saya nilai, Anda bukan ingin tahu. Kalau Anda ingin menyamakan persepsi dengan saya, tidak apa-apa. Itu namanya kita menjadi sahabat diskusi, sama-sama transfer knowledge. Oh, Iya. pemahaman saya sama seperti saya kepada guru-guru saya nih. Saya tahu pun Cak Iya, Tata. betul. Cak, yang saya pahami begini loh, Cak. Gimana menurut Cak Tata? Saya tidak menguji Cak Tata itu. Saya menguji diri saya dengan menggunakan Cak Tata. Saya percayakan Cak Lanjut, Tata Mbak, nggak usah untuk curhat. memverifikasi. Bukan curhat, biar Anda tahu adabnya dalam mencari ilmu itu. Ada adab loh dalam menuntut ilmu itu. Anda dari tadi saya terganggu, Anda potong terus. Tolonglah, kalian tuh Kristen memang gak diajarkan adab. Tapi jangan begitu, kami ini bukan budak kalian loh. Udah bagus saya berbagi informasi dengan Anda. Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak mau mendengarkan jawaban saya, kan Anda bisa turun. Kami memang paksa di sini, kalian di sini enggak loh. Islam itu untuk yang mau. Islam itu untuk yang mau. Dan saya kalau diskusi itu dengan orang yang mau mendengar. Berdebat dengan orang yang bengak, nggak apa-apa. Ya, saya siap kok menghadapi perdebatan juga. Itu konsekuensi kok. Tapi kalau diskusi, metode diskusi itu metode belajar mengajar. Saya diajarkan how to teach. Ya, dan saya punya intuisi juga menilai Anda ini butuh atau tidak. Nah, jadi bukan berarti tidak ada satupun manusia yang mau sholat, tidak. Tetapi
inilah ujian kepada Nabi Muhammad dan Nabi Musa, bahwa ternyata dengan perintah Allah itu, Allah menunjukkan betapa kami umat Islam ini punya privilege. Apa privilege-nya? Punya Nabi yang sedemikian rupa memperhatikan kami. Nabi kami itu adalah Nabi yang ketika diberikan perintah kepada hambanya, karena dia adalah Nabi yang mencintai umatnya, ini hikmahnya satu lagi, maka beliau saking mencintai umatnya, dia berani untuk meminta kepada Allah untuk mengurangi. Itu doa sama seperti saya. Saya diperintahkan oleh Allah. Ada perintah wajib tunduk patuh kepada suami. Itu perintah kepada saya loh. Tapi karena saya takut kepada Allah, takut berdosa, saya bilang sama Allah malam-malam, ya Allah, hari ini saya tidak sanggup disuruh suami saya untuk begini ya Allah. Apakah saya artinya nggak tahu diri dan membantah Allah? Nabi Muhammad tidak membantah Allah dengan memintakan ya Allah. Itu permohonan kepada Tuhan. Di situ banyak hikmah. Tuhan menunjukkan dia pengasih, dia berikan. Tuhan maunya Tuhan berikan nih saya kasih 50 ya buat umatmu. Tuhan tahu bahwa umat itu kan mampu lakukan. Tapi kemudian itu ujian buat si Nabi ini. Apakah dia akan memikirkan umatnya? Apakah dia hanya akan begitu saja? Dia datang karena kepatuhannya, dia hadir. Lalu kemudian dia berbicara, bertemu dengan nabi lain yang memiliki pengalaman. Dia ceritakan, wah, karena dia adalah orang yang patuh kepada Allah, tetapi dia juga mencintai umatnya, maka dia datang ke hadapan Allah memohon. Enak aja dia membantah. Kalau membantah itu saya tidak mau ya Tuhan. Enak saja itu baru membantah. Tapi dia tidak membantah, dia memohon kepada Allah. Lalu Allah wujudkan itu. Lalu premis Anda bahwa Nabi saya membantah itu gagal. Karena membantah dengan memohon itu beda. Ketika saya, ya Allah, bernegosiasi, ampunilah saya. Oke. Saya tidak suka menggunakan kata negosiasi karena ya, masuk catatan. Tapi sedikit Cak, habis ini Cak. Negosiasi itu cocok dipakai kalau saya setaraf dengan orangnya. Dengan Tuhan tidak ada negosiasi. Ya, itu saya doa, nggak bilang bantah. seruan. Saya nggak suka. Enggak, saya tidak mau menggunakan kata negosiasi, enggak cocok, enggak pantas karena Allah, kita bicara tentang Tuhan. Kami menggunakan kata doa, menyeru kepada Allah, ya, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, itu yang lebih tepat. Memohon. Silakan catatan masuk. Saya mau makan dulu ya. Oke. Ini saya tidak mau panjang karena sudah jelas dikatakan Boni Rifa ya. Tapi tunggu dulu. Saya akan menjelaskan perbandingan. Oke, saya turutin kamu mengatakan negosiasi. Padahal di kitabmu ada juga. Coba kamu baca Kejadian 18:16 ya, sampai 33. Di situ Abraham bernego dengan Tuhan. Apa kata Tuhan? Aku akan memusnahkan Sodom. Lalu Abraham mengatakan, ya Allah, gimana kalau ada 50 orang yang beriman? Masa engkau musnahkan juga mereka? Ya udahlah, kamu lihat, kata Allah. Kalau ada 50 orang yang beriman, saya tidak akan memusnahkan. Lalu Abraham ngomong lagi, gimana ya Allah? Kalau kurang 50, misalnya 45, ya sudah, kamu cari. Kalau ada 45, saya tidak akan musnahkan. Abraham ngomong lagi, gimana kalau kurang ya Allah? Misalnya 40, ya sudah, kamu cari 40. Kalau memang ada, ya sudah, saya akan tidak memusnahkan. Nego lagi Abraham. Bagaimana ya Allah kalau 35 sampai 10? Apakah Tuhan kamu artikan dia di kejadian ini Tuhan tidak tahu? Ayo. Ya, yang kedua. Oke, yang kedua. Di dalam Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang di tanganmu Musa? Apakah Tuhan tidak tahu itu? Musa jawab, tongkat ya Allah. Aduh, ini kan lucu kan? Ya, ada lagi nanti banyak ayat-ayat seperti itu. Misalnya Tuhan bertanya kepada iblis. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Yakub? Coba, apakah iblis lebih pintar daripada Allah? Banyak ayat-ayat kayak gitu itu ya. Makanya kamu itu mau dijelasin kayak apapun, ya, kamu akan tetap kamu itu akan menyalahkan. Kok wong di situ ada nego kok? Karena kamu tidak pernah baca kitabmu sendiri. Oke, sekarang berani kamu dialog dengan saya. Tema yang kamu kuasai dalam sampaikan ya. Ya, ini saya sampaikan, boleh dibalas. Oke, habis ini kita dialog ya. Habis apa? Habis apa tuh? Boleh saya ngomong ini? Iya, habis ini kita dialog ya. Gak boleh nanggapi ini.
Iya, habis kamu tanggapi. Nanti ketuhanan dalam Bible itu siapa, Tuhannya Kristen gitu. Ini Ya, temanya. saya coba tanggapi yang Bapak bilang barusan. Ya, silakan. Nah, ya itu memang ngawur itu nggak mungkin negosiasi. Nah, tapi dengan kengawuran itu apakah membenarkan Islam? Enggak kan? Karena di Islam sendiri terjadi negosiasi seperti itu. Itu yang saya pertanyakan dari awal, Bapak. Kenapa ada Kalau di negosiasi kitab kamu gimana? antara Tuhan dan Nego-nego di kitab kamu itu gimana? Bapak menjelek-jelekan Kristen sekeras itu, sedangkan Bapak tidak bisa menjelaskan di Islam pun terjadi seperti Ya udah, itu. sekarang udah Harusnya bro Bapak ya. Oke, menghujat sekarang Kristen bro, ada sebesar di itu, dalam Bapak kitabmu juga juga ya. menghujat Islam. Nah, sekarang ayo kita dialog. Gimana, berani? Berani. Udah, ayo. Jadi temanya, bagaimana caranya kamu membenarkan Tuhan Yesus dalam Biblemu? Saya, Allah dalam Al-Quranku. Ayo, siapa dulu? Nah, gini ya Pak ya. Hmm? Bapak kalau mau membenarkan sesuatu, munculkan Enggak, saya mau kebenaran. diskusi. Bukan menyalahkan yang salah. Saya mau Kalau dialog karena Bapak kamu menyalahkan tadi, yang salah, Bapak tidak memunculkan kamu tadi dengan kebenaran, itu Rifa sama saja itu bohong. lama, kamu tadi dari sampai Rifa menjelaskan begitu panjang, kamu ngeyel. Sekarang saya tantang kamu dialog. Gimana, berani? Langsung, udah ada usah banyak ngomong, udah langsung kita mulai kita. Gimana? Halo? Halo? Iya. Saya kok tiba-tiba mute sendiri? Ya, kita mulai ya. Siapa dulu? Jadi kamu kenalkan Tuhan itu Yesus dalam Bible, saya akan kenalkan Tuhan itu di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Nah, coba silakan Bapak jelaskan Tuhan dalam Al-Quran bagaimana. Nah, itu saya setuju kalau kita mencari kebenaran dengan memunculkan kebenaran, bukan menyalahkan kebenaran orang lain. Oke. Nanti kamu saling bantah nanti. Pertama, nama ini harus jelas dulu. Nanti jangan melenceng-melenceng namanya. Nanti pindah ke Yesus, ke Bapak, ke Yesus. Nah, kalau dalam Islam nggak ada kayak gitu. Jadi Tuhan itu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi Allah itu adalah Tuhan seluruh alam. Itu sudah nama. Mana datanya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, Allah itu Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain Dia. Surat At-Taghabun ayat 13, Al-Mu'minun ayat 116. Allahu la ilaha illahu. Yang kedua, karena Dialah Tuhan satu-satunya, maka sembahlah Allah. Jangan kamu sekutukan Dia dengan apapun. Wa'budullah wa la tusyriku syai'a. An-Nisa 36. Karena Dialah satu-satunya Tuhan, maka Dialah pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3. Lalu seperti apa Dia? As-Surah ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Apakah bisa dilihat? Tidak. Ya, Dia tidak bisa dilihat. Al-An'am 103, La tudrikuhul absar. Ada berapa? Satu-satunya, Qul huwallahu ahad. Nah, sekarang Tuhannya Kristen namanya siapa? Apakah Dia disembah? Datanya mana? Dialah pencipta langit dan bumi, semuanya. Ya, silakan. Ya, silakan gantian. Ya, silakan gantian. Al-Qadri dibuka mute-nya. Coba jelaskan tentang Tuhan Anda siapa? Jangan melenceng ke Tuhannya Musa, karena Tuhannya Musa bukan manusia ya. Silakan, Al-Qadri. Dibuka mute-nya. Halo, tes. Aduh, silakan. Dengar. Silakan. Ada dengar. Paparkan. Ya, tadi- Iya, paparkan konsep ketuhanan Anda, silakan. Jangan melenceng ke Tuhannya Musa ya, karena Musa Tuhannya bukan manusia. Silakan. Ini kan Tuhan saya kan? Ya Bukan udah, Tuhan terserah. saya. Yang penting pakai data, silakan. Data apa? Ya, nama Tuhanmu siapa? Nanti Dialah yang disembah, pakai data. Dialah pencipta, pakai data. Enggak. Seperti apa Dia? Bisa kelihatan apa enggak? Bapak udah Lupa dengan apa menjelaskan enggak? Hah? Bapak kan menjelaskan satu narasi yang sangat bagus tadi kan. Betul. Nah, apakah saya boleh melanjutkan itu atau saya juga ceramah lagi masalah hal lain? Anda, Jadi enggak boleh. kan ini temanya ketuhanan, Tuhannya Kristen siapa, Tuhannya Islam siapa. Kamu pakai data seperti saya barusan, silakan.
Ya saya kalau kan masih ingat Silakan sebelumnya, kan. paparkan sesuai dengan penjelasan Ustaz Hatta. Ustaz Hatta kan tadi sudah menjelaskan siapa Tuhannya. Sekarang Anda. Iya. Silakan. Ini saya coba jelaskan Tuhan saya ya. Ya saya dari mungkin kemarin lah saya baru bikin TikTok, saya baru lihat ini kan. Saya join grup ini, saya udah bilang saya di Kristen sendiri banyak keraguannya. Makanya saya itu salut sama Unirifa, ada si apa namanya Zuma itu kan. Dia rasional sekali orang-orang ini gitu kan. Membahas agama orang lain. Dia rasional banget gitu. Oh, benar juga kan. Yesus kan kedatangan Yesus 2 kali. Kenapa di pertengahan dia datang lagi lewat penglihatan-penglihatan? Wah, itu luar biasa. Dan saya baca itu memang literasinya benar. Ya kenapa tidak ngomong? Enggak, saya tidak paham Bible. Saya mau bertanya saja gitu aja. Nah, saya nggak pernah bilang Kalau saya memang paham nggak bisa Bible. dialog, tidak menguasai Bible, ngomong aja dari ngapain saya tadi Pak dimulai dialog bilang maaf Tapi Kak, dari narasi saya nggak bisa. saya dari nggak tahu kemarin apa-apa, Bapak, gitu. itu makanya diberi saya kesempatan bicara dulu, bukan Bapak tadi Ya dari udah ini setengah jam. dialog nggak bisa ya, dialog barusan itu tidak bisa dilanjut udah ya. Masalahnya Bisa. Bang Kadri bertanya, tetapi ketika dijelaskan itu ngeyel. Gitu intinya Bang Nggak Kadri. ngeyel, nggak ngeyel. Waduh. Udah, Jadi saya kalau intinya barusan dialog tuh udah usah diteruskan udah ya. Udah bisa gitu ya. saya bisa. Ya sudah, langsung. Ya udah, entar saya tidak mau jurat-jurat langsung. Kalau memang bisa langsung sebutkan namanya siapa, pakai data, dia yang Nama disembah, siapa? pencipta, silakan. Ya kalau dalam pemikiran saya sekarang, yang disembah itu adalah Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yang tidak bisa diduakan, tidak bisa ditigakan. Tuhan yang maha mengetahui. Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan yang maha tahu segalanya. yang Nama tidak- dulu, di luar nalar kita. Namanya Yang di luar siapa? nalar kita. Sejauh apapun Bapak berpikir Tuhan, dia di luar itu. Ya Itu Tuhan enggak, saya. Tuhanmu itu ceritakan dulu namanya siapa, terus kamu dialah, dia tidak masalah. Ini Tuhannya aja belum jelas. Makanya tadi saya supaya kamu ngikutin Kalau saya. Tuhan kasihnya. punya nama, namanya Tuhan jelas. itu menjadi makhluk. Allah namanya, dialah Nggak pencipta ada, langit Tuhan dan saya bumi. tidak. Dialah Tuhan Tuhan semesta saya alam. tidak bernama, Pak. Saya akan sampaikan, Bapak. Tuhan saya tidak punya nama. Yang punya nama itu cuma makhluk. Oh, tidak punya nama? Tidak Berarti punya kalau nama. ada Dia orang punya Israel berdoa, sifat-sifatnya. orang Kristen Dia punya berdoa, gimana sifat-sifatnya caranya? yang saya kasih tahu ke Bapak tadi. Oke, gimana sih? Mengetahui. Dia maha mengetahui. Dia maha esa. Ya siapa dia? Apa? Kan coba sekarang Musa memperkenalkan Tuhan itu siapa namanya? Yesus siapa memperkenalkan Tuhannya siapa? Kenapa Bapak tanya ke saya? Tanya ke Yesus. Oh, berarti kamu bukan Kristen? Saya sebelumnya Kristen. Kan saya udah Aduh. cerita. Kan Bapak bertanya lagi kan? Nah, Bapak sekarang berarti bertanya lagi sekarang kan? bukan Kristen sudah. Kalau KTP saya Kristen. Dia Kristen Ustaz. Dia Kristen Ustaz. Dia Kristen. Oh, berarti maksudnya Kristen tapi tidak percaya ke Yesus sebagai Tuhan gitu ya? Makanya saya cerita tadi. Bapak nggak ngerti ya saya cerita Ya, tadi. ya sudah. Karena yang menjadi yang saya luruskan ini orang Kristen yang masih berani mentuhankan Yesus. Ini yang saya cari. Kamu tidak mentuhankan Yesus ya? Berarti lolos dari saya. Gimana? Ya, lolos gimana? Ya lolos. Kristen, Tapi kan Pak. saya Dia ada Kristen, pertanyaan. dia tadi. Kristen. Ya, kamu tidak mentuhankan Yesus ya? Nah, Salah, dia percaya. Kalau kamu percaya Yesus Tuhan, terpaksa kita dialog loh. Terus gimana tahu supaya saya Nggak aman? percaya. Saya nggak percaya. Ah, bagus. Tidak Nah, percaya. gitu. Saya cuma ingin mencari orang yang mentuhankan Yesus pakai Bible. Ini yang saya cari. Ternyata kamu bukannya. Oke. Berarti kamu tidak mentuhankan Yesus ya? Saya mencari kebenaran. Ya, enggak, bukan itu yang saya cari. Assalamualaikum Yang bang, saya, yang saya tanya. bang Tahta. Tunggu. Bang Tahta. Tunggu. Berarti abang ini tidak mentuhankan Yesus ya? Tidak. Ya sudah, udah lolos, wis. Tenang. Sedangkan Nah, saya di sekarang Kristen singgung saja. sangkel. Dulu Udah, saya udah, masih Bang, sudah udah, menganggap ini kalau singkel ini kayak Yesus itu kesurupan, adalah ya. Rasul. Tunggu dulu, sangkel. Iya, gini. Ya, apa nih, yang mau Bang. kamu Maksudnya ngomongin? kan
Nah, Enggak. Kan Al-Handri gitu kan. Dia kan maksudnya pengen nyari kan dalam arti kata kebimbangannya dia. Karena Ya. kan yang udah-udah kan dia nggak masuk ke iniannya Sengket, Comalnya Anda Kristen Bang apa Suma. Islam? Kristen. Saya Muslim. Udah jangan pertanyakan agama saya Muslim. Udah itu. udah gini, Enggak, Bang. maksudnya saya cuma Karena gini, Bang, orang kalau cari kebenaran itu tidak akan ngeyel. iya, Kayak gitu. enggak Ya. Bang, dia kan dengerin kan. Ya sudah, intinya dia tidak mentuhankan Yesus. Udah, tenang, tidak ada urusan dengan saya. Karena saya mencari orang yang mentuhankan Yesus. Udah. Jangan jangan dengan Ustaz Tata pula Anda ini. Gak usah. Kalau nggak gini loh Ustaz Tata, dia siakan ini dia Kristen. Pura-pura mencari kebenaran dalam Islam. Padahal tujuannya adalah untuk menguji gitu loh. Sekarang kan banyak Kristen kayak gitu. Makanya saya tantang biar dia itu ngaku, biar dia itu tidak mentuhankan Yesus. Sekali lagi, kalau dia ngaku mentuhankan Yesus, bahaya ini dialog kita. Ternyata dia takut. Enggak, Tata, ampun, saya tidak mau mentuhankan Yesus. Bagus, aman sudah. Selesai tugas saya. Oke, lanjut. Sorry, Sinta Pak. sama Saya nggak Sidang takut. sama Pak Saya Kristen. nggak takut. Tapi Ya, saya bener. memang kenyataannya kayak gitu. Bentar. Siapa dulu ya? Sinta, selamat siang, selamat Pak Kristen. Sinta, Ya, selamat siang. Islam Muslim. Islam di bawah dulu Bang ya. Ya, Ya, kita cari yang oten. Lanjut. Izin sebentar sedikit ya, Aki ya, Pak Ustadz. Dari awal saya simak ya narasi Aikandri ya. Anda premis tadi katakan Tuhan itu Sang Maha Esa, Sama Kuasa, ya, Sang Pencipta ya. Jadi sebenarnya kalau Anda Mengetahui juga. Iya, jadi kalau Anda tadi katakan Yesus Tuhan, Anda masih Kristen, Anda itu jelas Anda sudah menabrak premis Anda dari awal. Karena faktanya Yesus itu tidak tahu apa-apa ya. Ada ayatnya juga ya. Dia tak tahu kiamat, dia mengutuk ponara, bahkan ada penyakit yang nggak bisa diobatinya. Dia gagal meramal, bahkan dia Bapak telanjang juga nggak dengar ya? Ya gimana? Bapak nggak dengar ya tadi saya bicara tadi juga ya? Ya Anda kan Kristen. Kalau Kristen itu sudah Agama saya tertolak. sebelumnya Kristen, KTP saya pun masih Kristen. Saya mencari kebenaran sekarang, tapi di Kristen saya menemukan banyak kontradiksi. Banyak. Salah Saya mantan satunya yang Kristen, Bapak Bang. Izin, bilang Bang. tadi. Saya mantan Kristen juga bang, sama seperti abang ya. Saya udah Tapi molap. permasalahan saya sekarang, saya ingin tahu Islam gimana. Rupanya setelah saya pelajari 11-12 sama Kristen. Enggak lah. Pertanyaan saya yang tadi sama Unirifa sendiri belum bisa dijawab dengan betul. Udah dijawab. Ya, Islam maunya sekarang. Anda gimana? Maunya Anda gimana jawabannya? Ya. Bukan Ya, maunya Anda saya, gimana Pak. jawabannya? Karena itu jawaban harus dari Enggak, agama berdasarkan itu sendiri. Anda, maunya Anda gimana jawabannya? Nggak ada kemauan saya. Ya terus kenapa Anda bilang itu tidak betul? Ya karena Komparasinya tidak apa masuk, dengan Anda? tidak logis, tidak logis. Ya, logisnya di mana? Nah gini, kalau saya menilai itu logical fallacy. Boleh Di ya di saat mana satu- logisnya? Di mana? Ah, coba saya jelaskan ya. Ya jelaskan. ya. Kalau Anda orang pintar ya jelaskan. Sebenarnya kalau masih ada Unirifa mungkin dia bisa jawab. Kalau kita Enggak, ya, Anda jawab, Anda komparasikan dulu secara dalil. Kalau berdasarkan asumsi Anda tidak berdasarkan orang dalil dan sebuah literasi, Anda congor namanya. Sebab sebuah agama itu makanya dalam Islam ketika kami menjelaskan coba kalau Islam, Bapak ada bilang aturannya. semuanya harus dari dalil, kan Oh sejak iyalah, tadi, undang-undang saja. kesimpulan masih satu. Kesimpulan masih dengar. satu. Undang Kisah Islam Irak dalam bernegara saja dengar. Dalam bernegara saja ketika sebuah aturan lintas diterapkan ada polisi yang nanya yang menilang Anda pasti tanya dalilnya. Ini saya kena pasal apa Pak? Kena pasal apa Pak? Iya, paham. Iya. Nah sekarang kalau beragama tidak ada dalil, apa yang mau dipegang dijadikan sebuah acuan? Sebentar. Yang tidak Ini masuk saya akal, sampaikan sebentar dulu. Yang tidak masuk akal dengan penjelasan Unirifa dengan Ustaz Tahta dari tadi panjang lebar itu apa?
Apa Makanya kira-kira? itu saya baru mau ngomong dipotong gitu. Saya ada 4 poin dan udah jadi 5 loh sekarang yang sama Uni Rifa tadi. Tapi saya nggak diberi kesempatan bicara kan. Enggak, Nah. kalau mau bicara membantah pakai dalil. Ada undang-undangnya, ada literasinya, Pak, begini loh. Kalau berdasarkan gini. asumsi Anda saja, Kalau makanya kesimpulan itu sampai sekarang bukan sebuah Isra Miraj adalah skenario kan, betul? betul. Kesimpulan sampai sekarang skenario. Mana dalilnya skenario itu? Kalau Bapak bilang Subhanalladzi dalil asra juga. bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini sudah Mana? dijelaskan Isra oleh Miraj. Ustaz Atta mulai dari kemarin. Masih ngeyel kan kau? Mana dalilnya? Tidak ada dalil Al-Isra ayat menjelaskan 1. Isra Miraj itu. Al-Isra ayat 1. Apa dalilnya? Coba lah baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah ya, betul. Itu skenario Allah. Apa lagi? Nah, kenapa ketawa? memperjalankan umatnya itu skenario Allah. Iya, skenario Allah itu. Logikanya di mana? Logikanya Apa di mana? logika apa? Waduh, apanya yang tidak nyambung? Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya makhluk, skenario segala sekarang makhluk itu ciptaan adalah- Allah, iya perbuatan-perbuatan manusia. Bahkan ketika saya besok misalnya kecelakaan, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Begitu bang. Makanya itu kemudian bisa disebut ya skenario lah, nggak apa-apa ya, desain. Itu emang kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Itu aja kok. Waduh, diberi kasih penjelasan sama Ustaz Tahta. Iya, Mulai dari kemarin kalau hikmah dari Kalau yang gitu, 50 Pak. sampai ke 5 kali sehari dalam sholat itu karena hambanya umat muslim itu untuk kemudian Allah memberi kesempatan untuk mencari nafkah buat anak istrinya, mencari nafkah. Makanya Musa 3 kali saja tidak mampu. Makanya kemudian hikmahnya di sini kenapa kemudian Islam itu 5 kali? Karena kemudian kalau orang Islam tidak melaksanakan sholat itu kayak gimana? Kayak punya hutang, katanya Ustaz Tahta. Saya masih ingat kemarin itu Ustaz Tahta menjelaskan. Makanya kemudian orang-orang Islam itu berlomba-lomba fastabiqul khairat, tidak ingin meninggalkan sholat. Yang asalnya 50 Allah kemudian memberi keringanan 5 kali dalam sehari. Makanya orang Islam itu tidak mau ingin meninggalkan sholat walau hanya 1 waktu. Begitu. Gini. Iya betul. Ini ya. Aduh. Iya. Dia dalam sebuah bernegara saja ada aturan yang tertulis. Aturan yang tertulis yang mengikat. Seorang pelanggar hukum tidak akan bisa dihukum kalau tidak aturan yang mengikat. Contoh, ya pemerkosaan, ada nggak aturan yang mengatur? Masih Ada. kurang apa lagi Al-Qadri ini? Sebentar dulu Ustaz Tata, silakan Ustaz Tata. Kasih penjelasan yang ringkas, padat, simpel Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata. Ustaz Tata. Ustaz Tata sudah berkali-kali menjelaskan. Nah, tuh nih Rifa datang tuh. Bentar, saya ada telepon, udah Sondi bentar ya. Ya dalam bernegara saja ada aturan yang tulis. Anda bantah sebuah aturan dengan asumsi saja. Nah, Iya, terus Pak. ketika Bapak Anda bilang ditilang oleh dalilnya polisi, itu oh Pak Isra saya Miraj. begini, Pak saya begini, Pak Bukan berdasarkan asumsi saya maksudnya. begini, Pak. Berdasarkan begini, Pak. Itu Adakah namanya di longor. Quran apakah ada negosiasi tersebut? Ya, Longor Quran apa namanya. ada cerita negosiasi tersebut? Coba kasih Iya, saya dalilnya. sudah. Itu Di itu Bibil bukan- Anda itu sudah dipaparkan oleh Coba Ustaz kasih Tata. dalil. Itu Coba bukan kasih dalil negosiasi. negosiasi. Itu adalah Waduh. permohonan Nabi Muhammad kepada Allah karena Nabi Muhammad mencintai umatnya. Coba ada nggak permohonan sholat dalam Al-Quran? Mana dalilnya? Coba kasih. Aduh, apa pula ini? Apa pula ini? Permohonan Nabi Muhammad dalam Al-Quran mana dalilnya? Permohonan sholat. Kalau Nabi Muhammad yang bermohon, emang Al-Quran itu perkataan Nabi Muhammad? Yesus juga bermohon. Al-Quran itu firman Allah yang diwahyukan, Bapak bukan kan bilang perkataan Nabi dalil-dalil, Muhammad. kan? Kok Bapak Nabi kan harus Muhammad ada pula dalil kisahnya semuanya, di dalam kan? Al-Quran kau bilang? Buktikanlah Nggak kata nyambung Bapak kau. itu dalil-dalil tadi. Nggak nyambung kau.
Bang Datuk. Oke. Buktikanlah apa yang Bapak omong itu. Dalil-dalil. Sudah. Yesus juga bermohon di Ibrahim 5 nomor 7 tuh baca. Mute dulu, Ustaz Tata biar jelaskan. Mute dulu. Jadi gini ya, hikmahnya itu banyaklah data-data, dalil-dalil. Kenapa Nabi Muhammad meminta turun jangan 50? Itu supaya umatnya Nabi Muhammad ini tahu bagaimana perhatiannya beliau. Sama seperti Al-Quran ini kan bahasa Arab Quraisy. Lalu ternyata di luar suku Quraisy ini banyak yang tidak mampu. Misalnya logatnya berbeda. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, jadikan bacaan Al-Quran ini 7 huruf, gitu ya. Maksudnya 7 suku. Karena umatnya ini kan berat kalau membaca pakai Quraisy, gitu lah ya. Nah kayak gini bukan Allah tidak tahu, kenapa bukan Allah yang langsung masih 7 huruf? Kok masih permintaan Nabi Muhammad? Nah biar orang-orang umatnya ini tahu bagaimana perhatian Rasulullah kepada umatnya, sehingga beliau berani memohon kepada Allah agar supaya Al-Quran bisa dibaca 7 huruf. Begitu juga sholat diberikan 50. Biar manusia ini umatnya Nabi Muhammad tahu, ya Allah perhatiannya Rasulullah kepada kami sampai beliau memohon kepada Engkau ya Allah. Nah sehingga kita akan menjadi ibrah ya, juga menjadi pelajaran ya bagi kita. Bisa mikir, ya Allah kok saya ini malas ya sholat 5 waktu ini, padahal awalnya itu 50. Andaikan Rasulullah tidak mohon kepada Allah, coba gimana andaikan 50? Akhirnya kita semangat lagi. Nah itu pelajaran untuk kita itu. Nah tapi karena saya ini pasti ditolak ngomong apapun, makanya aku kira kamu pakai Bible, masih iman kepada Bible. Makanya tak kasih perbandingan bagaimana Ibrahim dalam Bible itu mohon nego-nego juga dari 40. Ya, bisa dibandingin Bapak. Nah ternyata kamu tidak paham Bible, tidak beriman, bahkan tidak mentuhankan Yesus. Akhirnya ya udahlah, orang kayak gini nih bagaimanapun tetap ngeyel. Yang penting tidak mentuhankan Yesus, gini aja, itu aja kalau saya. Kecuali Anda, iya Tata, saya masih beriman Yesus Tuhan. Berhadapan dengan saya ini. Nah ini yang saya cari, ternyata bukan. Oke, silakan lanjut aja ya. Iya, gini dia. Betul yang sampaikan oleh Ustaz Tata tadi itu. Dalilnya mana? Dengar Adik Andris, kami tidak butuh penjelasan Anda karena berdasarkan asumsi Anda. Kecuali ada literasi dan narasi dan dalil. Iya. Kalau cuma berdasarkan pemahaman Anda sendiri, nah mungkin Anda bagusnya jadi dosen di kampus. Bukan di sini. Begini ya. Bagusnya jadi dosen di kampus. Begini ya Pak ya. Ya. Nah, jadi Bapak ada satu literasi, satu bacaan yang menjelaskan masalah keimanan Bapak. Iya. Ya kan? Itu cerita Isra Miraj. Nah, saya membaca cerita tersebut juga, tapi ada logical falasi di dalam itu. Di mana logical falasinya? Masalahan di situ. Di mana? Itu saya sudah jelaskan. Di mana ya? Berdasarkan apa? Standarisasinya? Standarisasinya berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Itu berdasarkan apa standarisasi Anda untuk menjelaskan itu? Mau dalil lagi? Aduh. Itu kita bicara rasional. Iya, standarisasinya apa? Kalau ada di Al-Quran bernarasi itu berdasarkan apa? Oh, ini logical falasi. Berdasarkan apa Anda ambil komparasinya? Tunggu Bang Dato, coba. Tunggu. Hal ini harus rasional, Pak. Hal ini harus rasional. Misalnya di Al-Quran Bapak ada ajaran untuk memperkosa. Apakah Bapak mau terima itu? Yang kalau langsung poin saja. Ya, maksud tentang Isra itu apanya yang kamu mau tanyakan? Silakan. Langsung inti, ayo. Nah, iya, nggak usah dalil-dalil juga. Ya, langsung jadi gini, inti, Pak, dari literasi tadi ada hal yang tidak rasional. Yang tidak rasional itu apa? Di sini ada konversasi pembicaraan antara dua makhluk yang berbeda kasta. Antara pencipta dan yang dicipta. Bapak ngerti ya? Ada pencipta dan ada yang dicipta. Yang mana pencipta ini memiliki sifat yang sangat sempurna dibandingkan yang dicipta. Nah, di saat sifatnya yang sempurna ini
Nah, Allah dibantah itu oleh bukan yang makhluk. barang yang diciptakan itu nggak masuk ke dalam logika manapun lagi. Seorang Ya, ya, creature, dalam Islam itu yang tidak makhluk masuk, itu yang membantah mana? pencipta itu adalah logikal falasi yang sangat parah. Ya, contohnya yang mana? Tentang Nabi Muhammad bertemu Allah itu maksudnya. Iya, Nabi Muhammad dia tidak percaya umatnya mampu dan mau melakukan sholat 50 waktu tersebut. Tidak percaya Nabi Muhammad. Makanya dia negosiasi. Ya, makanya dia bermohon. Makanya dia bermohon. Aduh, nggak masuk. Umatku tidak mau. Nggak masuk. Jadi gini, Tapi ya. tidak mau. Oke, sudah. Jadi gini. Jadi Musa itu kan pengalaman Musa. Jadi Musa ini diberi 3 waktu, umatnya kan tak kuat. Memang ngeyel umatnya Musa itu. Akhirnya ketika Rasulullah bertemu Nabi Muhammad, kamu diberi perintah sholat berapa? 50. Waduh Muhammad, umatku lu 3 lu tidak mampu itu. Menurut saya kamu memohonlah kepada Allah. Ya, akhirnya Nabi Muhammad memohon. Bukan Nabi Muhammad yang mengatakan, oh umatku tidak mampu, enggak. Musa ini pengalaman dengan dirinya, dengan umatnya gitu loh. Jadi masalah para nabi itu. Nah juga ada hikmahnya. Biar orang-orang itu tahu bahwa beginilah cintanya Rasulullah kepada umatnya. Apa-apa yang Nabi Muhammad itu, iya ya takutnya nanti umatku. Akhirnya memohon kepada Allah. Menandakan bahwa Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Apanya mau di-framing sama kamu itu? Tapi untung kamu tidak percaya ke Bible ini. Kalau sampai kamu percaya, saya tantang kamu. Kencing berdiri kamu. Kalau tentang Bible itu. Ya, kalau masih Kristen ya percaya Ustaz sama Bible. Iya, tapi dia takut untuk ditantang. Dia takut ditantang debat dia. Makanya pura-pura saya tidak beriman kepada Yesus, Bible. Supaya dia bisa nyerang terus ke Islam gitu loh. Iya, Tapi betul. tidak apa-apa lah. Yang penting dia akui. Ingat ya abang ya, jangan kamu pernah mentuhankan Yesus pakai Bible. Berhadapan dengan saya kamu. Karena saya paham Bible itu, oke? Sekarang pun saya berhadapan ini, nggak masalah. Iya, Pak. iya. Kan belum Nah, menjawab sayangnya juga, kamu kan? takut dialog kalau tentang Bible kamu. Bapak Dan nggak untungnya berani soal kamu- ini. dan untungnya keimanan Bapak gimana? Dan untungnya kamu mengakui Yesus bukan Tuhan. Nah, aman kamu. Jadi kamu gini, oh ini menghadapi riva sama tahta ini. Lebih baik saya pura-pura tidak beriman kepada kitab saya. Kalau sampai saya beriman ditantang dialog saya. Kapan saya mau nyerang Islam gitu? Tunggu. benarkan aja lah Bentar, Ustaz, cerita bentar, ini Ustaz. dulu. Ya, tadi kamu narasi bahwa Tuhan yang kamu percaya itu adalah Maha Tahu. Siapa itu Tuhan yang kamu percaya itu? Siapa? Yang maha mengetahui. Siapa itu? Siapa apanya? Enggak pakai nama. Saya Kok udah pakai bilang nama? juga tadi. Bapak Siapa nggak itu? dengar juga Siapa itu? Yang menciptakan Bapak itu Tuhan aku itu. Tidak ada ya Tuhan menciptakan saya. Yang menciptakan saya Allah. Iya. Oh, tidak. Allah yang menciptakan saya. Bapak muncul dari mana? Kalau Tuhan, batu pun bisa jadi Yang Tuhan. menciptakan Pohon pun bisa Bapak jadi itu Tuhan. Iya dong, saya. itu. Repot karena dia tidak percaya kepada Bible, tidak Iya. percaya ke Yesus. Enggak, Ya itu percuma iya. kita. Bapak ini Ya, yang repot, iya. Pak. Eh. Ini yang repot. Dia nggak Karena diciptakan. gini, dia itu Iya. pura-pura tidak beriman kepada Yesus, takutnya ditantang debat dia. Waduh, babak belur saya, wong saya tidak paham Bible. Betul, Ustaz. Betul. Jadi Bang Dato dosa nanya di situ, dia itu ya Iya. udah mau menghindar dari Bible, dari Yesus. Iya. Dia tahu nggak mungkin menang dia gitu loh. Jangan ditanya kayak gitu. Iya. Oke, lanjut. Ya gini. Nah, kalau saya sesembahan saya namanya Allah. Nah, sesembahanmu siapa yang kau sembah itu? Nggak pakai nama, Bapak. Oke. Iya, nggak pakai nama. Berarti kau itu buta. Lebih kalah Nggak buta. daripada manusia. Manusia aja Tidak punya nama. buta saya. Tuhanmu nggak punya nama. Aduh, kalau berdoa ke Yang siapa bernama ini? Ke siapa itu kau berdoa? makhluk. Oh Tuhan siapa Yang bernama Tuhanmu? itu makhluk. Kok mana makhluk nama itu? Siapa bilang nama itu makhluk? Yang bernama itu cuman makhluk. Di mana literasinya kalau yang Berarti bernama itu Yesus- makhluk? Di mana? Berarti Di mana? Yesus itu makhluk ya? Yesus Iya. itu makhluk Bang. Bang Dato sudah lah, cukup. Iya. Cukup. Yesus itu Yesus makhluk makhluk. ya. Berarti Iya, kau makhluk, iya. agnostik percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Bapak Tuhan, bicara tapi Tuhan, tidak percaya bicara kepada sebuah agama. identitas, kita boleh adu ini. Aduh. Bapak Iya bicara silakan. sifat, kita boleh adu. Identitas yang kau percaya itu seperti apa? Gini, Ya, di mana Tuhan. literasinya? Tuhan Ya apa itu yang Tuhan? maha mengetahui. Di mana literasinya Yang kalau Maha Tuhan itu maha Esa. mengetahui di mana? Di mana? Tunjukkan di mana?
Berdasarkan apa? Berdasarkan akalmu. Tuhan itu Berdasarkan memberikan akalmu. saya otak. Berdasarkan Pak, ini benar. akalmu. Berdasarkan Berdasarkan akal akalmu saya atau yang sebuah literasi atau sebuah diberikan dalil? oleh Tuhan, Ya, berdasarkan akal saya apa? yang diciptakan oleh Tuhan untuk Berdasarkan menemukan apa? dia. Berdasarkan apa? Berdasarkan otak saya yang diberikan diciptakan Tuhan yang otakmu udah cuma sebesar kepala, sebesar lenganku, sebesar kepala tanganku. Iya, Otakmu cuma emang kecil, nggak masalah. lebih kecil dari otaknya binatang. Bapak aja nggak diciptakan Tuhan tadi ngomong, kan? aduh. Udah gini, Bapak aja nggak diciptakan Tuhan. Turun kau. Tunggu. Habis ini turun aja dia, karena dia itu Kristen ya, tapi dia takut takut ke Bibelnya sendiri. Jadi pura-pura, enggak saya memang Kristen, tapi saya udah percaya Bibel Yesus. Iya memang takut ditanya, pinginnya ditanya, bertanya melulu. Tapi tidak apa-apa lah, itulah kehebatan kita ya apa. Mereka ini takut dialog. Iya, dia mau mengkomparasikan. Jadi berani mendustakan Tuhannya yang dia imani, mendustakan kitabnya karena takut. Iya, dia komparasikan ya sebuah dalil dari sebuah firman Tuhan dengan akalnya, kan gila namanya. Gila namanya. Oh, menurut logika saya, emang logika lu siapa? Emang lu siapa? Udah. Ya, ini masalah dengan dia. Berarti yang dia pertuhankan akalnya yang dipertuhankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Ya, yang di bawah naik ya, yang Kristen aja naik ya. Yang Kristen naik, yang Islam jangan minta permintaan. Banyak Yang kali yang Kristen minta. ya, yang Kristen naik ya. Atau mau ini ya, teman-teman yang Islam mau menggantikan posisinya Ustaz Taha dengan Uniripa ya. Tolonglah 3 slot ini untuk teman-teman Kristen. Waduh. Silakan kalau mau menggantikan Uniripa dan Ustaz Taha turun semuanya. Iya. Waduh. Yang Kristen aja naik ya, yang Islam jangan minta permintaan naik. Karena kita di sini udah ada guru-guru kita, ada Bang Sarul, ada Unirifa, ada Pak Ustaz Tahta, ada Tawaras. Kita nunggu yang Kristen biar ada diskusi. Lagian kita kalau nggak ada agama, ada bibir berjalan ini. Ada Ustaz Tugi ini. Assalamualaikum Ustaz Tugi. Ada Lukas ini, Lukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada guru-guru semua nih. Silakan Ustaz. Ya, dilanjut dulu silakan. Ya, Lukas. Selamat siang, Lukas. Selamat siang. Ya, Anda Kristen? Iya. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ada Bang, tapi saya belakangan aja. Nanti saya nyimak dulu. Silakan. Silakan. Si Mas Ha dia bukan penyembah penuhan Yesus. Katanya Yesus bukan Tuhan sekarang. Yesus itu Tuhannya nanti. Mas Ha spesialis penanya ini, bertanya kepada Ustaz Tata. Silakan, Mas Ha, silakan. Ustaz Tata. Selamat siang Ustaz. Nggak mau. Lo katanya suruh nanya. Ya udah lanjut. Yod He Fa He itu kan kalau ditransliterasi ke huruf Arab menjadi Yaha Waw Ha, betul nggak Ustaz? Wow. Apa itu? Betul nggak Ustaz? Di bahasa apa? Ditransliterasi Yod He Fa He ditransliterasi ke huruf Arab menjadi huruf Yaha Waw Ha, betul nggak itu Ustaz? Enggak. Yang enggak cari perbandingkan per huruf. Iya, jadi maksudku Tuhannya Islam. Udah ya, terus anggaplah bener terus ya gimana kenapa? Iya. Tuhannya Islam itu kan alif lam lam ha, sedangkan nama Tuhan di perjanjian lama itu Yahwa ha. Berarti kan ini dua pribadi yang berbeda. Enggak, di Israel itu tidak pernah para nabi memperkenalkan nama itu, enggak ada. Baik Yod He Vav He, Waw atau apa, itu bukan nama, sebutan. Betul. Gitu. Itu sebutan. YHWH itu singkatan Pak Ustadz. Saya udah pernah diskusi sama orang orang Yahudi, singkatan. Ya, artinya makna itu yang awal dan akhir.
Kurang lebih itulah yang apa? Bukan nama itu. Itu bukan nama. Yohed Pave itu bukan nama. Ya, itu jelas nama loh itu. Mana namanya? Kalau nama itu gini, seperti Allah itu nama. Mau pindah negara manapun ya Allah masa. Coba orang Inggris ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Orang Batak, Allah. Orang Jawa, Allah. Orang Perancis, Allah. Nama tidak pernah berubah, sama seperti Rifa. Rifa ini kalau dia ke Cina tidak mungkin Rufu, Wakfu, tidak mungkin. Tetap Rifa, wong nama. Kok bisa Yahweh itu pindah-pindah? Misalnya Yahweh orang-orang Israel ya. Orang Indonesia kenapa tidak nyebut juga Yahweh? Ayo. Iya. Semua orang Kristen kan nyebut haleluya, Pak. Orang Inggris Kristen haleluya, Indonesia haleluya. Itu kan pujian sebutan seperti apa ya, memuji, puji-pujian itu bukan menyebut nama. Puji Tuhan kayak gitu. Ya. Ya udah Bang Lukas lanjut Bang. Ini nama saya. Ya udah deh. Terima kasih waktunya ya. Ya, sebelum saya bertanya, saya mau bercerita sedikit boleh ya? Semalam Silakan. saya nonton komal-komal di umat Kristiani, mereka membahas tentang Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, saya bukan mengatakan itu. Sasugi ya? Ya, halo. Ayo terus. Gimana? Nulis, enggak. Ya, silakan Lukas, lanjut. Lanjut. Mengatakan Nabi Muhammad itu buta huruf ya. Lalu saya minta naik, tapi saya tidak diterima. Begitu masuk keluarkan. Yang Kristen katanya tidak boleh naik. Saya mau menanyakan hal itu. Mungkin di sini tepatnya mau bertanya tentang yang buta huruf itu, bagaimana caranya dia menyampaikan wahyu-wahyu tersebut sedangkan dia sendiri buta huruf. Oke. Terima kasih. Itu aja ya. Jadi walaupun nanti ada ulama kholaf salaf ya, tapi saya mau pakai ulama yang salaf. Terus emangnya kitab itu dibacakan gitu? Nabi Muhammad ini mendengar wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu. Wahyu yang disampaikan oleh malaikat. Ibaratkan Nabi Muhammad ini menerima wahyu, misalnya gini, malaikat Jibril gini, alhamdulillahirabbil alamin, setelah dibaca selesai baru Nabi Muhammad baca juga. Setelah itu dia sampaikan kepada umatnya. Gak ada membaca, sama seperti Yesus itu, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Bagaimana caranya Yesus? Mendengar dia. Mana datanya? Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar. Nabi Muhammad mendengar, Yesus mendengar. Apa yang dia dengar disampaikan kepada umatnya. Gitu. Oke? Bahkan nanti Ustaz Sugi. Oke, sedikit. Habis ini Ustaz Sugi sedikit dulu Ustaz, satu kali lagi. Makanya di Al-Quran dijelaskan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab manapun. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Maksudnya apa? Orang Arab akan ragu kalau dia ahli baca, ahli tulis. Wah, ini karangan Muhammad ini, gitu orang Quraisy. Atau orang ahli kitab. Nabi di Arab itu, Muhammad itu dapat wahyu gimana? Dia bisa nulis nggak? Bisa baca nggak? Iya. Maka orang ahli kitab tidak akan beriman. Karena ternyata di dalam kitab mereka, Nabi akhir zaman itu bukan ahli tulis, bukan ahli baca. Ya. Sehingga di ayat Al-Ankabut ayat 58 ini, andaikan Nabi Nuh mahir nulis, mahir membaca, maka orang Quraisy dan ahli kitab tidak akan beriman itu. Pertama, kalau orang Quraisy menyangka, oh karangan Muhammad itu gitu. Kalau orang ahli kitab, oh ini tidak sesuai dengan kitab kami. Gitu. Silakan Ustaz Sugi, saya ada perlu juga. Iya, jadi saya heran kalau Anda kebingungan ketika ada orang yang tidak bisa membaca menyampaikan pesan. Jangankan orang yang bisa ngomong ya, orang bisu saja bisa menyampaikan pesan.
apalagi hanya nggak bisa baca. Jadi Rasulullah itu hanya menyampaikan secara lisan. Terlepas dia buta huruf atau bisa membaca itu nggak masalah. Masa menyampaikan pesan saja nggak bisa orang buta huruf, orang bisu aja bisa. Nah yang lebih aneh itu ada orang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Yohanes itu dikatakan agramatoi eisin idiotai, buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kitab? Ada Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, Wahyu, 4 kitab ditulis. Padahal buta huruf dan idiot. Coba Anda cek di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Dalam bahasa Yunaninya jelas dikatakan agramatoi eisin kai idiotai. Ya, buta huruf dan idiot. Bisa nulis kitab, aneh enggak itu? Kalau orang buta huruf menyampaikan pesan nggak masalah. Mama saya misalnya dia nggak pernah sekolah SD pun tidak nulis nggak bisa, tapi bisa menyampaikan pesan, apa masalahnya gitu loh. Lanjut, apa bantahanmu? Halo? Kok diem? Silakan di mute-nya dibuka, Lukas. Lukas, silakan dibuka mute-nya. Waduh, ini ada Alkandri lagi. Silakan Alkandri, apa yang mau disampaikan? Jangan hanya berkutat dalam satu permasalahan aja. Ayo, silakan. Nah, Kalau memang Anda benar-benar Kristen. Ya dinaikin lagi, makasih ya Mas ya. Ya sebenarnya ini kan perbincangan saya sama Uni Rifa tadi yang masih belum selesai. Apakah Uni Rifa bisa udahlah, lanjutin ngapain gitu ulang-ulang karena terus Udah, Bapak baru sama saya apa yang dimasalahkan? ya udah Mas dulu lah. Oke, saya lanjut ya. Jadi Nabi Muhammad itu walaupun dia buta huruf, hebatnya Nabi Muhammad itu mengalahkan Tuhannya Kristen. Wah, ini lebih hebat kan? Kalau kalau Musa hanya bisa mengalahkan Fir'aun, seorang raja, Yesus hanya bisa mengalahkan penyakit. Nabi Muhammad mengalahkan Tuhannya Kristen. Oh, keren tuh. Hebat Nabi Muhammad itu. Contoh begini. Nabi Muhammad menjelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Di situ dikatakan bahwa awal mula manusia itu seperti lintah, ya. Kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah, karena di situ dari kata alakoh. Alakoh kamu cek coba di Google Translate, lintah kamu terjemahkan ke dalam bahasa Arab, tulisannya alakoh. Dan itu terbukti secara embriologi modern. Sementara menurut Tuhannya Kristen di dalam Ayub 10 ayat 10 ya. Di situ katanya, bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Nah, sejak kapan manusia di dalam perut seperti keju? Ilmuwan mana yang sudah membuktikan manusia itu seperti keju? Tetapi ketika Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu seperti lintah, itu sudah dibuktikan oleh salah seorang pakar embriologi seperti Dr. Ketmo. Dicek, padahal pada masa itu ya belum ada mikroskop, karena yang masih berbentuk alakoh ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nabi Muhammad mampu menjelaskan sedetail itu tentang penciptaan manusia. Tuhannya Kristen nggak bisa, nggak ngerti embriologi. Nah, buta huruf aja bisa ngalahkan Tuhannya Kristen, apalagi kalau Nabi Muhammad bisa baca. Keren kan? Nah, apa bantahannya? Silakan. Udah, berserak dah. Pada diem semua. Aku diem lah kalau gitulah. Ayo, ada 2 Kristen di sini. Silakan dibuka mute-nya, salah satunya. Alkandri atau Lukas 2. Silakan, Lukas 2. Anda yang data tadi.
menerasikan pertama? Yuk, silakan dibantah. Sudah bang, saya cuma bertanya aja, satu aja cukup, jangan terlalu ditekan terlalu banyak. Takut kepala saya berasap nanti ya. Saya turun dulu ya, saya nyimak di bawah aja. Ya, silakan Lakandri. Sama Ustaz Tata enak kau, masa diberi Al-Quran saja, sama saya enggak. Hantam juga kau. Unirifanya udah kabur bang, gimana caranya? Saya mau lanjut sama Unirifa. Boleh dipanggil lagi nggak? Unirifa. Kau banyak gaya akan di. Iya. Banyak gaya. Unirifa bukan kabur, karena kau ngeyel. Waduh, kau itu. Nggak ngeyel, mana ada ngeyel? Soalnya Kau abang-abang ngeyel kau, bisa kau sama aku aja kau yuk. Saya mantan Kristen ya, kamu sama saja kau. Kau ngeyel tadi Unirifa kau. mana? Unirifa. Justru premismu dari awal kau sudah terbantahkan Kristen itu gak benar, kau. Dari premismu awal dari tahun kau. Ini ada Pak. Nggak masalah. Ini usaha kami ada Pak Bibel berjalan, silakan kau lanjut. Jadi banti kau. Nih sama Bibel berjalan tuh, Ustaz. Itu di bawah ada mengatakan saya sesat tafsir kitab seenak udel. Mana ada saya nafsir? Orang saya baca kok, memang begitu tertulis di dalam Ayub 10 ayat 10 katanya manusia itu seperti susu dicurahkan dan dikentalkan seperti keju. Sejak kapan manusia itu seperti keju ya? Aduh parah. Udahlah Ustaz. Kalau bukan Kristen Syiah berarti itu Ustaz. Jadi gimana Mas Unirifa tadi nggak mau dengar lanjutan saya atau gimana ya? Kalau nggak saya turun lagi, nggak perlu. Kau itu kok banyak framing. Ini ada Ustaz Tata, ada Ustaz Sugi, banyak di sini. Nggak terjawab sama beliau-beliau itu. Apanya? Pertanyaanmu itu apa? Waduh. Nggak terjawab Bapak. Udah panggil aja Pertanyaanmu itu Unirifa. apa? Pertanyaanmu itu apa? Ayo. Kalau saya bersyukur sih dengan adanya orang seperti ini, berarti Al-Quran itu benar. Ya, di mana Al-Quran mengatakan apa? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tuntirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kamu beri pencerahan, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka nggak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Allah itu sudah mengunci hatinya itu, wala sam'ihim dan pendengarannya, wala absorihim dan penglihatannya. Walaupun telinganya itu sudah mendengar kebenaran itu, tapi menolak. Itulah hebatnya Al-Quran. Hari ini Anda sudah membuktikan kebenaran Quran. Itu kebanggaan bagi kita. Bapak Bibel berjalan, saya boleh nyampain kronologi sebelumnya nggak? Bapak baru masuk. Nggak perlu. Saya sudah mendengarkan di bawah dari tadi. Nah, ya? Ini ada argumen dari Unirifa tadi. Yang kamu lakukan itu membuktikan kebenaran Bapak Quran. bisa jawab. Secara Bapak bisa menjawab argumen Unirifa tadi. Ngapa saya jawab argumen Unirifa? Nah itu makanya saya minta Unirifa. Jawab dari argumen Unirifa? Iya, coba jelaskan. Kayak ini Unirifa tadi bilang apa? Bapak tahu? Nggak perlu. Itu nggak bisa perlu. Tadi udah disampaikan Unirifa, kamu tetap menolak. Artinya apa? Benarlah Al-Quran. Benarlah Al-Quran bahwa memang sifat orang kafir itu seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah sudah mengunci hatinya. Allah sifat telinganya, Allah juga menutup penglihatannya, sehingga Allah mengatakan sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Bukan matanya yang buta, bukan telinganya yang tuli, ya, bukan mulutnya yang bisu, tetapi akalnya tidak mampu menerima kebenaran itu. Ya, Gitu loh. itu Bapak Apapun Bapak yang lagi kita ngasih terangkan. tahu diri Bapak Makanya, sendiri. saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 6. Jangan kau melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing, jangan kau lemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Yesus itu. Nah, setara dengan Al-Quran. Ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim
wala sam'ihim wa ala absarihim khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah mengunci hatinya, wala sam'ihim pendengarannya, wala absarihim dan penglihatannya, ya. Yang dikatakan Yesus dalam Matius 13:13, ya, mereka itu punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Setuju sekali saya. Oke? Saya setuju kali dengan kata Bapak bicara banyak seperti itu, tapi seperti Bapak jelaskan diri Bapak sendiri. Bapak nggak mau dengar saya, Bapak nggak mau menanggapi saya. Mau didengarkan darimu. Bapak nggak bisa. Bapak menjelaskan diri Bapak sendiri. Kamu bawa dalil. Coba kau bawa dalil. Debat dengan saya. Dalilnya Pak. Dalilnya saya tanya ke Pak Datuk, nggak dapat sama dia. Apa yang kau tanyakan dalilnya sama aku? Itu Kau tanyakan perkataan dalil Tuhan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Sejak kapan Al-Quran itu berkata Nabi Muhammad? Al-Quran itu adalah murni firman Allah. Coba saya carikan pendeta yang hebat orang kayak gini ngapain dia sih? Iya. Dia gini Pak Ustaz, dia mengukur sesuatu dengan akalnya saja. Sebenarnya akalnya cuma sebesar lebih kecil daripada akal seekor anjing. Ada tahu apa-apa dia itu. Iya. Udah. Enggak usah. Jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing. Iya, Jangan betul. melemparkan barangmu yang kudus kepada babi, sudah. Iya. Zak, selamat Mas sore Zak. Selamat Pak Kristen. Iya. Zak, selamat sore Zak. Islam apa Kristen Zak? Ya udah turun. Ya, yang di bawah, yang Islam jangan diminta permintaan mic, karena di atas sudah banyak guru-guru kita. Ada Bang Sarul, ada Ustaz Tata, ada Bang Ustaz Tugi, Bibel Berjalan, ada Bang Waras, ada Bang Arif. Jadi semuanya udah ada muslim-muslim di atas. Kita tunggu slot 3 ini untuk Kristen ya. Jangan minta permintaan naik. Ya, sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Saya insya Allah bulan Januari besok saya mau ke Pekanbaru. Insya Allah saya ke tempat Ustaz, pengen juga nih main-main. Dibawa bukunya ya. Oke, siap. Saya udah kangen sama buku itu. Oke, siap. Masih ada semua Ustaz. Apakah embrio itu seperti ini di dalam rahim ibu kita? Hah? Seperti ini atau yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Mana yang masuk akal nih? Yang seperti ini kah? Atau yang seperti ini? Islam bertanya, ini yang atas embrio ya. Yang atas itu embrio manusia usia 24 sampai 25 hari. Yang bawah itu lintah. Persis perilakunya persis. Ini mendapat makanan dari menyedot darah ibu, ini juga makan darah. Makanya di dalam Quran surah Al-Mu'minun disebut alaqah. Aletea naik ke atas Aletea. Aletea naik ke atas yang Aletea. ini Aletea keju. jangan Sejak kapan manusia di dalam perut seperti keju, woi? Ayat 10 itu. Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti keju, seperti susu, dan mengentalkan aku seperti keju? Ini Tuhan kok koplak, orang ngerti soal, katanya dia yang menciptakan manusia. Cerita soal embrio salah, gimana? Tuhan yang benar itu ketika dia menceritakan ciptaannya harus benar, itu baru Tuhan yang benar. Makanya kau bilang Islam botol naik kau ke atas. Ya. Biar. Makanya ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama itu, ya Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai sang pencipta. Makanya di situ dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq dari kata alaqah yang artinya lintah. Sebutlah nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia yang seperti lintah. Tuh, cocok dengan ideologi modern saat ini. Tapi bagaimana dengan Tuhannya Kristen? Bukankah Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju?
Sejak kapan manusia seperti keju dalam perut, bos? Oh, kita kayak gitu mau sih kau imani? Mampuslah kau ke neraka sama. Aletea, kau bisukan kau kalau kau berani naik ke atas. Aku bisukan kau. Ruang di bawah. Aletea, kau bisukan kau. Kalau kau berani naik ke atas. Yusuf, selamat malam. Alhamdulillah tuh Aletia tuh. Iya, Aletea tuh. Oh, nyamar-nyamar dia. Iya, si Aletea tuh kerjaan Noten kan gitu, nyamar-nyamar. Kan ini tiruan daripada Rasulnya Paulus. Iya, penipu semua ini. Iya. Kalau nggak nipu mereka nggak akan ini. Naik kau ke atas Aletea. Naik kau ke atas. Jangan cuma dari babi typing aja kau di atas ini. Silakan Ustaz. Ini ada penyembah manusia bernonot, ini namanya Sebentar, ini sebentar, selamat siang. Jadi begini, ini nama akun ini sengaja biar edukasi buat Muslim. Iya. Ini tuh bahasa Arab. Kenapa kepanasan di bawah? Ini bukan bahasa Islam. Mau diskusi? Ada Ustaz, silakan Ini Ustaz. bahasa Ada si Aletea Arab. Ustaz. Diskusi Ustaz. Silakan Ustaz. Diskusi. Mana yang berani sama saya, Pak? Bagaimana? Si Aletea. Aletea, itu kenapa Tuhanmu mengatakan bahwa manusia itu di dalam rahim seperti keju? Apa itu bisa disebutkan secara ilmiah? Di kitab apa? Ayub 10 ayat 10. Buka aja. Bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Mana sih, coba aku ambil HP satu dulu. Ayub 10 ayat 10. Astagfirullah, lu ini Islam atau bukan nih dia? Ini Islam itu santun. Ini bukan Islam ini segini. Udah cepetan, jangan ngeyel kau. Saya santun kepada orang yang ngerti apa bisa diajak santun. Lah saya kan sering dikik karena Islam Udah cepetan kau baca nggak usah kemana-mana. Nanti Coba kau buktikan secara ilmiah bahwa manusia itu penciptaan manusia di dalam rahim itu seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Silakan. Mana sih, ayo. Gak usah kemana-mana. Aduh, mau framing kitab gue lah gak mapan giliran gue buka hadis. Mana nih, ayo berapa nih? Kok framing? Ayub 10 ayat 10. Ayub 10 ayat 10. Bentar ya. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu yang dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau manakan kulit dan ini coba baca sebentar, baca dari atas dulu sebentar. Ya terus kenapa dengan ayat itu kenapa? Itu sesuai dengan ilmu pengetahuan enggak itu? Bahwa manusia itu awalnya seperti keju. Ntar aduh, ini kalau perjanjian lama nih, gua panggil Bang Billy Yahudi, nanti saya tanya Billy Yahudi dulu ya. Nah, tanya tuh. Gimana ya, ini? Oke. Masa Malam saya mau diskusi. begini? Nanti malam Yahudi versus Oten, ya Islam nggak naik ya nanti ya. Nah, nih. Kayak gini manusia dalam perut, awalnya ya. Ya. Seperti ini. Keju. Kalau bertentangan dengan dia, dibilang itu punya orang Yahudi. Tapi ketika yang menguntungkan tentang Yesus, oh ini dibuat tentang Yesus. Dodol. Nih, ini embriologi modern nih. Ya, yang atas itu embrio, yang bawah itu lintah. Al-Quran menjelaskan itu. Surah Al-Mu'minun ayat 14 kau baca di situ. Kalau di Islam yang menete itu manusia, kalau di Kristen yang menete itu Tuhan. Ya kan Rob, Muhammad juga nete kan? Aduh. Muhammad juga Rob. Kalau yang namanya menusui butuh nutrisi dari emaknya, itu pasti bukan Tuhan. Bukan host, kalau Dato nggak bisa diskusi. Aduh. Kalau Nabi Muhammad menyusui diwawancara karena dia manusia, dia butuh nutrisi untuk berkembang, untuk hidup. Makanya Nah ini Tuhan pun Firman kita bawa data. Kita bawa data. Ya, kita bawa data. Berbahagialah rahim. Kita bawa data. Ya namanya manusia nete, berak, kencing. Iya, berarti Yesus manusia. Makanya saya nggak bilang bisa botol kan? Ya. Fakta kan Berarti kejangga. Berarti kalau begitu Yesus itu manusia bukan Tuhan.
Nggak ada Islam yang berani sama saya. Ya, kenapa? Ini. Di dalam Islam mana Lukas yang berani sama saya? 11:27, aku baca Di depan kantor terjemahan polisi lamanya. pun saya berani. Berbahagialah rahim yang telah mengandungkan engkau dan nenen yang telah engkau hisap. Ini. Emang lu pikir Muhammad nggak nenek? Aduh. Kok bandingin dengan Nabi Muhammad? Kau ngomong nggak ada Islam yang berani. Bentar Pak Dato. Saya tadi udah nyungsep sama saya. Gimana kau? Loh, emang kenapa dengan keju tadi? Apa hubungannya dengan keju tadi itu cerita ini bukan Nah, hal ya dalam itu berarti Tuhanmu di situ goblok. Masa Tuhanmu manusia yang di dalam goblok, woi Allahmu yang goblok tuh. Tuhan saya menjelaskan Bukan, bahwa dan manusia dia itu hujat awalnya balik. seperti lintah dan itu terbukti Hujat secara balik. ilmu pengetahuan. Allahmu goblok. Sekarang saya tanya, Allahmu apakah on, benar masih bahwa mau manusia kau di hujat? dalam perut itu seperti keju? Buktikan dong. Buktikan bahwa manusia itu awalnya seperti keju. Buktikan. Ilmuwan mana yang sudah melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan bahwa manusia itu awalnya seperti keju? Kalau Al-Quran sudah dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Siapa Itu yang bukan- membuktikan? Di situ bukan penciptaan, On. Bodol banget nih orang. Aduh. Nah terus oke, sekarang kalau itu bukan penciptaan, di mana Tuhanmu bercerita tentang embriologi mana? Di ayat mana? Di mana? Apa? Coba tanyakan. Di Aduh, mana Tuhanmu bercerita tentang embriologi? Bentar dulu ini datur ribut aja ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tadi apa Coba kau buktikan kepada saya. Subhanallah. Apa? Kau ini buktikan kepada saya di mana Tuhanmu bercerita tentang penciptaan itu benar. Soal manusia coba di soal embriologi coba. Di mana? Lah kalian aja istri Adam nggak tahu di Al-Quran. Kemana? Istri Adam aja nggak ada di Embriologi, Al-Quran. ayo mana? Nggak ada ilmu nih orang. Nggak ada ilmu. Ini pesundalnya Paulus, ini pesundal Paulus. Pesundalnya Muhammad. Udah. Pesundal Muhammad. Pesundalnya Muhammad. Saya bahasa Ustaz ya. Udah. Nggak ada ilmu ya. Nggak ada artinya dilawan orang kayak gitu. Ya. Coba. Bisa serak diskusi dia. Eti, selamat siang Eti. Gitu. Ketika dia tidak bisa jawab, dia kemana-mana ke Hawa. Nanti kalau saya buru ke Hawa, modal kau. Di dalam Bible nggak ada Hawa, itu nggak ada. Terjemahan Hawa itu ngambil dari Islam. Karena kalau kita lihat teks aslinya itu Haufah. Nggak ada Hawa di situ. Hawa ngambil dari Islam kau. Karena yang mengatakan Hawa itu di dalam hadis. Dikutiplah oleh Bible Hawa. Padahal teks aslinya bukan Hawa, Haufah. Gimana sih? Kok kejar mencer juga kau? Ya, izin Ustaz, ada si Aji ini. Aji selamat siang. Islam Pakistan. Aduh. Eti selamat siang Eti. Islam Pakistan. Eti selamat siang Eti. Islam Pakistan. Betul ya. Ngapain bulat di atas? Yusir selamat siang Yusir. Islam Pakistan. Yusir selamat siang Yusir. Islam Pakistan. Udah. Yang naik, yang minta permintaan naik, ya tolong yang di bawah yang 1K yang Kristen ya, yang Islam jangan, karena kita udah ada guru-guru kita ini di sini. Jelly Boy selamat siang Jelly Boy, Islam Pakistan. Jelly Boy selamat siang, Islam Pakistan. Ya, udah turun. Yang Kristen minta permintaan naik. Oke, aku mau sholat zuhur dulu ya. Semuanya mau sholat zuhur dulu, silakan di. Ya, saya udah. Parkir aja di sini, Ustaz. Ustaz, parkir aja di sini. Di sini aja. Iya, sini aja. Jangan kemana-mana. Onias naikkan. Yang Islam jangan minta permintaan naik, yang Kristen naik. Karena kita mau berdiskusi dengan Kristen. Yang 3 slot kita khususkan buat Kristen. Kita tantang mereka untuk ya, kalau yang Islam di bawah aja ya, nyimak di bawah, karena di atas guru-guru kita telah banyak. Ada Bang Sarul masih ini kan? Bang Sarul? Monitor. Oke, siap. Nanti kalau ada hotel nanti Bang Sarul ya. Oke, yang Kristen
tolong ajukan permintaan karena kita mau berdiskusi dengan Kristen. Tolong dikencangkan tab-tabnya, tab-tab layarnya dikencangkan biar Komar makin kuat. Dicukupkan 100k. Ini baru 70k ya. Karena Komal ini sudah FYP menjadi bahan tembakan daripada oten-oten. Ya, mau dirungkatin sama oten-oten biar tidak ada lagi. Siapa nih? Ini ada siapa nih? Sugar, selamat sore. Sugar, Islam apa Kristen? Indah di bawah naik. Sugar, selamat sore. Islam apa Kristen? Sugar? Islam bang. Oh Islam bang ya. Assalamualaikum bang. Ya. Di bawah dulu bang, bang ya. Oke bang. Oke, biar kita berhadapan dengan oten-oten bang. Oke, makasih bang ya. Mantap bang. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang oten minta permintaan naik, yang Islam jangan dulu. Ini ada Ogi nih. Yang Islam jangan dulu. Ogi, selamat sore Ogi. Islam apa Kristen? Ogi, selamat sore Ogi. Islam apa Kristen? Aduh, naik kok diam-diam aja. Kita turun. Yang Kristen naik, yang Islam jangan diminta permintaan naik. FM 48, selamat siang. Islam apa Kristen? Aduh, mampus dah. Tios Mega, siapa ini? Tios Mega. Adi, silakan ini Adi. Nih. Silakan Adi. Selamat siang Adi. Adi, selamat siang Adi. Selamat siang. Ya, silakan. Mau diskusi atau bertanya, silakan. Ada Ustaz Tata, ada Bang Sarul, ada Bang Tawaras, ada Bang Arif, silakan. Dengan siapa Anda pilih ini? Silakan Bang Sarul. Kenapa ini Bang Datu? Gimana? Yang mau kita diskusikan apa ini? Terserah apa yang Anda pilih, yang merasa hebat. Islamkah ajaran pagan ataukah Kristen ajaran pagan? Yuk kita buktikan gimana. Boleh. Ya. Silakan Bang Sarul, lanjut Bang Sarul. Jadi Bang Adi, ya, sebelum ke pagan-pagan di sini mau nanya gitu ya. Ya. Menurutmu kalau sudah kitab suci itu isinya apa, Bang? Definisi sebuah kitab suci isinya apa? Kata-kata yang membawa kita kepada kebenaran, kebaikan, dan yang utama menuju hidup kekal. Oh gitu. Tapi kalau kita merujuk kepada KBBI, yang namanya kitab suci itu maknanya adalah kumpulan firman Tuhan yang dituliskan. Ya, setuju juga. Oke. Jadi kalau sudah yang namanya firman Tuhan, ada nggak potensi untuk salah gitu? Di dalam kekristenan kan ada dikatakan nggak ada perbuatan yang sempurna. Berarti ya bisa aja sedikit-sedikit ada kesilapan dari si penulis kan gitu dia. Tapi kalau terjadi perbedaan kontradiksi gitu, yang satu ayat mengatakan A, yang satu ayat mengatakan B gitu, itu gimana? Itu perlu dipelajari, perlu diselidiki secara mendalam gitu dia Bang. Jadi Bible itu firman Tuhan, bukan penulisan dari tangan manusia, atau maksudnya dari saksi-saksi yang ditanyakan lalu dikumpulkan lalu dituliskan, bukan gitu? Itu dalam kitab Lukas begitu. Tapi kalau dalam kitab Keluaran, Kejadian, itu kan apa yang didengar Musa dari Allah sendiri lalu dituliskan Musa kan? Jadi kalau Al-Quran itu Bang, Al-Quran itu pure dia 100% wahyu dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengajarkannya kepada para sahabatnya. Dan para sahabatnya menuliskan. Jadi kalau Bible ini, apakah sama seperti itu? Wahyu dari Tuhan, lalu dikumpulkan oleh para sahabat,
lalu dituliskan. Atau gimana Bang kalau Bible itu? Ya seperti saya katakan tadi, ada beragam dasar penulisannya kan, seperti kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat itu kan, itu yang ditulis oleh Musa, dan Musa mendengar dari Allah secara langsung kan gitu dia, tanpa. Kalau ada kesalahan begitu, apakah wajar dikatakan kitab suci? Kalau umpamanya ya, satu ayat mengatakan ke kiri, yang satu ayat mengatakan ke kanan gitu. Ini apakah layak lagi disebut kitab suci? Karena perintahnya sudah berbeda. Yang satu perintahnya ke kanan, yang satu lagi perintah ke kiri gitu. Ya kan saya bilang tadi Bang, nubuatan manusia nggak ada yang sempurna. Ya kan, kadang kan gini, ketika kita menuliskan sesuatu nubuatan, terkadang kan kita bisa agak kelebihan sedikit menulisnya, ataupun bisa sedikit kekurangan. Nah, kan gitu dia Bang. Oke lah, mungkin gini, langsung aja to the point Bang ya. Mungkin coba Abang buka Markus 6 nomor 8 Bang. Oke. Markus berapa Bang? Markus 6 nomor 8. Markus 6. Atau buka satu perikop aja biar kita lihat apakah perikopnya sama apa enggak gitu. Coba buka Markus 6. Mana itu Bang? Perikop yang mana? Yesus mengutus ke-12 murid. Oh, oke. Sudah. Coba lihat ayat 8-nya Bang. Oke, ayat 8. Oke. Nah, coba dibaca Bang. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Baik. Berdasarkan Markus, ketika Yesus mengutus ke-12 murid, pesan Yesus kepada murid apa Bang? Nggak boleh bawa apa? Nggak boleh bawa bekal Bang. Yang boleh bawa apa? Mengalas kaki dan memakai 2 baju. Yang boleh bawa apa di situ? Yang boleh. Yang boleh bawa tongkat Bang, betul ya? Hah? Yang boleh bawa tongkat ya? Betul? Oh ya. Tapi dan ayat selanjutnya juga kan ada dikatakan boleh bawa alas kaki, boleh bawa baju. Nggak apa-apa. Kita fokus ke tongkat dulu. Oh, jadi menurut Markus, semuanya nggak boleh dibawa kecuali tongkat, betul Bang ya? Oke lah. Betul nggak nih? Oke. Iya, tapi kan ini ayat kalimat-kalimat dalam ayat ke-8 ini kan bersambung ke ayat 9. Enggak, poin yang kita ambil di sini tongkatnya saja. Nggak bisa gitu lah Bang. Kalau yang lainnya kan, karena begini, yang lain kan nggak boleh bawa nih, apapun nggak boleh bawa kecuali tongkat, betul? Iya, tapi kan ayat 9 masih ada kata-kata sambungnya Bang. Apa coba? Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Oke. Jadi boleh memakai alas kaki. Jadi di situ yang dibolehkan alas kaki dengan tongkat, betul ya? Iya, baju juga boleh. Baju juga boleh. Berarti 3. Ya. 3 boleh. Oke, ya setuju. Baju, alas kaki dan membawa tongkat, betul Bang ya? Iya. Oke, tapi di sini yang ingin kita tegaskan, boleh membawa tongkat gitu. Nah, sekarang coba Bang buka Lukas 9 Bang. Sebentar. Ayat berapa Bang? Ayat 3. Itu perikopnya apa itu Bang? Sebentar ya. Yesus mengutus ke-12 murid Bang. Oke, sama ya, konteksnya sama ya. Iya, judulnya sama. Oke.
Nah sekarang coba abang baca ayat 3-nya bang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Nah, di situ ada 2 perbedaan instruksi. Padahal di situ pesannya sama. Perintahnya sama tentang mengutus ke-12 murid. Jadi ketika Yesus mengutus ke-12 murid, terjadi perbedaan Markus dengan Lukas. Kalau Lukas mengatakan boleh bawa tongkat, Markus mengatakan boleh bawa tongkat, Lukas mengatakan nggak boleh bawa tongkat gitu. Ini kok bisa berbeda bang? Katanya firman dari Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus gitu. Kok bisa ada perbedaan gitu? Ini konsekuensinya, kalau salah mengikuti syarat, berarti sudah tidak patuh dengan perintah gitu bang. Iya, gini dia bang. Kalau kitab Lukas ini kan dituliskan berdasarkan penyelidikan, iya kan? Jadi yang melakukan penyelidikan ini adalah Lukas dan Paulus. Nah, setelah diselidiki gimana jalan ceritanya, baru dituliskan, kan gitu dia. Oh jadi kalau Lukas penyelidikan, kalau Markus wahyu dari Tuhan langsung. Kalau Markus itu berdasarkan pengalaman dari murid-murid. Oh berarti sama dong polanya. Di situ dari penyidikan juga, karena di situ Markus mempertanyakan pengalaman dari murid-murid. Betul ya? Ya kan gini, mungkin Markus menerima informasi dari satu murid, sementara Lukas mungkin menerima dari lebih dari satu murid, mungkin ada 3, ada 5. Jadi karena mungkin lebih banyak yang mengatakan seperti yang membawa tongkat, maka dia tulis membawa tongkat, gitu dia bang. Oh jadi perbedaan itu perbedaan sudut pandang bang, gitu? Iya, itulah dia. Oke. Jadi sudah diakui bahwasanya itu perbedaan sudut pandang. Nah inilah membuktikan bahwasanya itu bukan firman dari Tuhan. Karena ada menggunakan sudut pandang masing-masing penulis. Ini sama dengan konteks ketika penyaliban Yesus. Dalam Markus dikatakan jam 9 pagi, dalam Yohanes dikatakan jam 12 siang. Ini juga sudut pandang masing-masing gitu. Jadi kalau sudah begitu berarti ini Bible bukan firman dari Tuhan, tetapi hasil penyidikan yang berkemungkinan salah gitu. Buktinya ini yang mana mau kita katakan salah? Lukas kah atau Markus kah yang salah? Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Markus mengatakan boleh bawa tongkat, sementara Lukas mengatakan nggak boleh. Nah berarti salah satu dong yang benar. Kalau dua-duanya benar, ini bingung murid. Disuruh maju kok disuruh mundur lagi gitu. Disuruh ke kanan kok disuruh ke kiri juga. Gini dia nih bang. Iya kan. Kalau di kitab Perjanjian Baru, apalagi tulisan Paulus, iya kan. Itu kan sebenarnya kata-kata yang beberapa bagian diwahyukan Tuhan kepada Paulus. Dan beberapa bagian merupakan pandangan Paulus setelah mengenal Yesus Kristus, ya kan, kepada orang-orang daerah-daerah tertentu seperti daerah Korintus, daerah Filipi, daerah Efesus, ya kan, untuk orang-orang itu mengerti firman Tuhan. Jadi ada memang beberapa hal itu dituliskan berdasarkan pandangan Paulus atau pemikiran Paulus yang telah mengenal Yesus Kristus, supaya orang-orang daerah tersebut menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Gitu dia bang. Berarti di situ dengan kata lain Kristen memahami Bible itu ada firman Tuhan juga ada bukan firman Tuhan gitu ya.
Tapi dengan apa namanya, dengan satu ketentuan, kalau kita kan membuat satu salinan sering kita tulis di bawahnya NB gitu kan Bang, iya kan? Iya, iya. Di sini juga sepertinya hal itu berlaku juga kalau menurut pandangan saya. Setelah saya mempelajari beberapa lama tentang isi Bible di gereja-gereja karismatik gitu dia Bang. Iya, kita kan tidak bicara NB. Kalau NB itu kan footnote Bang. Kita yang bisa kita bicarakan saat ini kan tentang isi daripada ayat per ayat gitu. Kalau NB itu kan footnote yang menjelaskan sebuah ayat, maka ditaruhlah di bawah gitu. Enggak, Nah, di sini kan konteks yang ingin kita bahas di sini, kok ada perbedaan ayat antara Markus dan Lukas? Ya, itulah dia Bang ya kan, kadang apa namanya, tulisan Lukas ini kan apa namanya, pendorongnya atau penggeraknya adalah Paulus. Sementara Paulus kan seperti saya katakan tadi, dia mempunyai pandangan-pandangan tertentu, ya kan? Nah, mungkin dalam apa namanya, cara memandangnya itu ya kita nggak tahu karena nggak dijelaskan kan gitu dia. Nah, di situ bisa saja kan terjadi kesalahan karena dalam kitabnya Paulus juga dikatakan nubuatan bisa nggak sempurna katanya gitu kan, itu dia Bang. Iya, jadi Bang Sarul, berarti Roh Kudusnya beda-beda Bang pure ya? Sarul. Sudah clear. Nah, bisa jadi katanya ilhamnya dari Roh Kudus kan? Iya. Jadi Markus juga diilhami oleh Roh Kudus, Lukas juga diilhami Roh Kudus, tapi kok bisa beda gitu? Iya, berarti Roh Kudusnya salah. Apakah Roh Kudusnya berbeda? Iya. Enggak, kalau kitab Paulus itu kan dia nggak sepenuhnya dari ilham Roh Kudus kan, karena Tapi kata Roh Kudus, ini Sunni apa ini? Ini Sunni ini siapa ini? Ini nggak usah nih. Dari akunnya aja udah tahu kita. Jadi pure ya, Bang Adi ya. Bahwasanya kalau definisi kitab suci itu kalau kita lihat di KBBI, itu artinya kumpulan wahyu yang dituliskan atau kumpulan firman yang dituliskan. Itulah makna daripada sebuah kitab suci. Jadi tadi sudah diakui oleh Adi bahwasanya Bible itu tidak semuanya kumpulan wahyu. Ada juga berdasarkan pengamatan, berdasarkan penyidikan gitu. Dan itu berpotensi untuk salah gitu. ya cuman kan gini, kalau di Bible ini kan dia udah apa namanya, udah ditetapkan oleh namanya perkumpulan orang-orang percaya pada beberapa ratus tahun yang lalu menjadi satu Bible. Nah, makanya dia menjadi Bible dan itu merupakan kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Ah, gitu dia Bang. Iya, iya. Iya. Aku pun nggak tahu lagi mau bilang apa karena jawaban Bang Adi ini apa ya? Mau apa ya? Terkesan sudah mengaku tapi juga terkesan mau menidakkan gitu. Padahal sudah terbukti bahwasanya di situ sudah jelas sekali. Bahkan kalau kita lihat pembukaan kitab Lukas itu, Lukas mengakui itu berdasarkan dari penyidikan, bukan dari firman Tuhan yang diterimanya gitu. Jadi Lukas itu menyelidiki dari saksi mata katanya. Yang moderator jangan dinaikkan si Sunni sesat itu, jangan naikkan. Itu penghujat itu. Mohon kepada moderator atau gimana ya, Sunni sesat itu jangan naikkan. Dia penghujat ya, penghujat itu. Jadi mohon kepada ya moderator jangan dinaikkan si Sunni sesat ini. Saya bisukan aja dia. Iya, ada lanjut Bang Ali, Bang Sarul. Ya, jadi kalau kita baca pengakuan Lukas dalam kitab Lukas di pendahuluannya itu kan memang Lukas sendiri memang mengakui loh bahwasanya itu Lukas menyelidiki dari saksi mata katanya ya, lalu juga pelayan firman, lalu Lukas memutuskan untuk membukukannya. Jadi Lukas berinisiatif gitu. Setelah diselidiki maka dia menginisiatif untuk menuliskannya menjadi sebuah kitab.
Dan itu diimani oleh teman Kristen sebagai kitab suci, yang diimani Kristen juga sebagai firman dari Tuhan gitu. Padahal kalau kita lihat konten makna daripada kitab suci itu tentu bukanlah seperti itu definisinya. Karena kitab suci itu sesuai dengan namanya kitab suci, sebuah kitab yang luput, yang terlepas daripada campur tangan pemikiran manusia. Dia suci dari hal-hal yang bersifat manusiawi gitu. Dia lebih kepada ilahiyah, yaitu firman dari Tuhan gitu. Makanya kalau kita lihat definisi, kitab suci itu adalah kumpulan firman Tuhan yang dibukukan. Nah ini berbeda dengan Al-Quran, Bang. Jadi kalau Al-Quran itu pure dia, 100% itu wahyu dari Allah, firman dari Allah, yang disampaikan oleh malaikatnya kepada Nabi Muhammad, dan itu diajarkan. Lalu itu disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat menuliskan. Namun sebelum menuliskan, Nabi berpesan kepada para sahabat dalam sebuah hadis Muslim gitu ya. Qala Rasulullah, la taktubu minni wa man kataba minni ghairul Quran falyamhuhu, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah berpesan, jangan menulis dari aku, dari pribadiku, tetapi tulislah Al-Quran. Nah, makanya Al-Quran itu dan Al-Hadis itu ada rentang waktu jarak gitu ya. Jadi kalau Al-Quran itu dituliskan di masa Rasulullah masih hidup dan dikonfirmasikan kepada Rasulullah, kalau hadis itu nanti 100 tahun kemudian di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Nanti itulah baru muncul hadis. Akibatnya, karena hadis itu dituliskan 100 tahun kemudian, makanya ada kontradiksi di antara hadis sama hadis. Ada hadis do'if, ada hadis maudhu, ada hadis sahih gitu. Dan itu semuanya dipelajari oleh para ulama, diselidiki dari siapa periwayatan, dari siapa nama-namanya, bagaimana kapasitas mereka gitu. Kalau Lukas kan Lukas enggak disebutkan dari siapa dia menyelidiki. Bahkan kalau kita tanya gitu ya, kalau aku pengen bertanya nih sama teman-teman Kristen. Ketika Lukas menuliskan dalam Lukas 1 bahwasanya malaikat Tuhan memerintahkan malaikatnya pada bulan ke-6 untuk menemui Maria, seorang perawan di kota Nazaret gitu. Dan pada saat itu malaikat Gabriel mengatakan, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan berilah ia nama Yesus. Jadi pertanyaannya, dari mana Lukas tahu mengenai cerita ini? Apakah Lukas itu pernah ketemu dengan Maria gitu? Iya kan, di situ ada dituliskan tentang kisah Zakaria, Bang. Nah, mungkin dari orang-orang dekat Zakaria lah dia memperoleh. Nah, Bang, dalam sebuah kitab suci itu kok ada mungkin? Ya, enggak, kan ini penafsiran saya. Mungkin, Bang. Enggak, penafsiran mungkin, saya. Bang. Karena ini kan enggak pernah dijelaskan. Lukas adalah orang Yahudi, seorang Yunani yang tidak pernah ketemu dengan Maria, tidak pernah ketemu dengan Yesus, ya. Dari mana Lukas tahu? Betul. Karena yang mengalami peristiwa itu hanya Maria. Hanya Maria. Kenapa Injil Maria ditolak? Enggak, kan gini dia, Bang, seperti saya katakan tadi. Pokok utama penulisan kitab Lukas ini yang dituliskan oleh Lukas, ya kan, tabib Lukas, ya kan, itu sponsor utamanya kan adalah Paulus. Iya, Paulus sendiri pun nggak pernah ketemu dengan Yesus, nggak pernah ketemu dengan Maria. Dari mana Paulus tahu? Enggak, kan kita nggak bisa katakan Paulus nggak ketemu Maria. Nggak pernah, Bang. Nggak ada sejarahnya Paulus itu ketemu dengan Maria, Bang. Kan nggak ada ditulis di situ, Bang. Nggak ada, Bang, sejarahnya Paulus itu ketemu dengan Maria, nggak ada. Kenapa? Karena jarak antara Maria dengan Yesus itu ya sekitar 60 tahun setelah Yesus, 40 tahun setelah Yesus itu meninggal, barulah Paulus mulai menulis. Nggak ada ketemu dengan Maria, Bang. Di dalam pengakuan Lukas sendiri pun dia nggak menyebutkan nama-nama, dia hanya pernah nyebutkan Maria nama. Dari saksi mata saja, kita nggak tahu saksi mata siapa di situ. Ya, saksi matanya siapa? Kan gini dia, Bang, seperti kita zaman sekarang nulis buku, ya kan, apa namanya, daftar buku bio. Kalau sekarang, Bang, kalau dibandingkan sekarang, Bang, sekarang banyak
banyak koneksi bang. Andai pun saya dengan anda jauh gini sekarang, kita ada seksi HP namanya. Nah kalau dulu dengan apa berkomunikasinya? Iya bang, seperti apa namanya? Nggak mungkin anda sementara ada di Jakarta, saya ada di Padang, terus kita nggak ada koneksi HP, terus anda tahu tentang kehidupan saya. Ini kan gila namanya. Enggak kan gini dia bang, seperti misalnya contoh biografi para pahlawan kita, iya kan? Kayak mana itu bisa ditulis? Iya, kalau biografi pahlawan itu kita bisa ngambilnya dari situs, kita bisa ngambilnya dari dari pelaku sejarah. Ada namanya. Contoh ketika saya menulis sebuah buku tentang Soekarno, saya bertemu dengan orang-orang yang dekat dengannya. Contoh dengan anaknya, dengan saudara-saudaranya, saya bisa bertemu.